Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi tim dari Bali Domestik, Bu Putu, kemudian Bali Internasional, kemudian ada dari Jakarta, kemudian dari Surabaya juga. Terima kasih waktunya sudah menghadiri yang podcast kita ya. Hari ini kita rame-rame di sini ya. Hari ini benar-benar rame ya. Ya, Ada 4 orang. Nanti sebentar lagi Pak Bosina lagi muncul. ya, Ya, ya. ya. Oke, hari ini kita akan berfokus pada yang namanya eh, tips and tricks customer engagement. Di mana customer engagement ini sangat diperlukan bagi teman-teman yang ada di lapangan karena kalau kita nggak deket dengan customer, bagaimana kita jual? Benar nggak? Betul, Pak. Betul, betul banget. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang kita kedatangan 3 orang luar biasa ini. 3 orang, oke. 3 orang ini. Terima kasih ya udah datang ya. Nanti, Pak. Oke, Ya, kita udah datang sini. Di mana hal ini menjadi rekor kita paling banyak yang rekor. datang. Ya, paling banyak yang datang di Podcast. acara ini podcast ini ya. Kemarin ada 2, ya kemarin di biasa ada dua orang ya, sekarang 3 orang jadinya luar biasa. Wah. Apalagi nanti ada Pak Agustina lebih ramai lagi. Wah, seru nih, Pak. Saya jamin saya bikin nanti lebih ribut ya. Siap. Oke, oke, teman, saya mau perkenalkan dulu teman-teman yang di sini ya. Mungkin Iya. ada yang kurang tahu, belum tahu, atau yang tidak pernah tahu. Oke, yang pertama di sebelah ini Siska. Yang pertama namanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Sebelumnya saya pernah join di IDP selama 7 tahun. Sekarang saya join di Gremes sudah 3 tahun. Oh, di Glemos ya? Di Glemos. Glemos ya, Glemos. 3 tahun. Oh, kalau 7 tahunnya dari tahun berapa Iya. itu, Firman? Tahun 2014 sampai 2020. 2020 ya. Oke, udah lama sekali Sudah lama. dulu di bagian apa? Saya di butik. Di butik apa? Di butik Furla Oh, Purla ya. Oke. Di internasional ya? di internasional. Di internasional. Oke. Oh, nice to meet you ya. Oke. Dari gabung sama kita aja. Oke. The second one, ya yang kedua ini kita kedatangan pasti orang-orang pada lihat ini ya, the most beautiful one ya di sini. So, oke. Lode Puspa, silakan. Would you like to introduce yourself? Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi teman-teman yang di luar Pulau Bali. Ya. Saya Puspa atau lebih dikenal dengan Lode. Jadi sedikit perkenalan, saya join di perusahaan kita yang tercinta ini dari tahun 2007 7 sampai ya 19 tahun ya. Gila ya. Lama. Oke, umurnya 19 tahun. Ya. Umurnya berarti ya. Oke, umurnya 19 tahun. Ya, ya, oke. itu 19 tahun. Oke, sekarang di mana brandnya? Halo, Den. Untuk saat ini joinnya di John Hardy sejak 2023. Oh, 2023 23. ya. Oh, join di John Hardy 2023. Oke, great. Ya. Jadinya waktunya itu akan banyak di sini ketemu dengan para master di sini. Makanya kita nggak apa namanya, nggak heran kita sebutin dengan master karena long termnya, waktunya yang banyak ya. Ya. Oke, silakan next. Perkenalkan, nama saya Wayan Cipta Kurniawan, Hmm. dan pengalaman saya pun cuma di Vianco sendiri. Oh, Bianco. Dari lulus sekolah SMK, saya sempat kuliah sebentar, namun saya tidak lanjutkan. Tadi sampai semester 3 aja. Saya memutuskan untuk bekerja. Oh, ya. Iya, saya sebenarnya lahirnya di Sulawesi, fun fact-nya. jauh. Ya, jauh sebenarnya dari Jauh ya. Namun saya punya tekad untuk merubah nasib saya, semua bekerja di Bali. Oh, oke. Akhirnya saya ke Bali dan langsung join di Vianco Oke. di tahun 2017 2017 ya. sampai sekarang, Mas. Oke, udah 9 tahun guys Iya, di 9 tahun Bianco. kurang lebih. Jadinya yang paling lama di Bianco mungkin Oyan aja ya. Iya, saya dengan ada teman saya. Temannya. Ada ya, saya lebih memfokuskan diri ke geologis langsung. Ini legendnya Bianco ini, legendnya Bianco ya. Bukan legend, tapi masih banyak belajar. Masih banyak Ya. belajar ya. Betul, Belajar. ya. Oke, good. Good to know you all ya, karena di sini banyak hal yang harus kita gali dari teman-temannya. Nah, dalam situasi sekarang itu kalau Anda lihat ya, kan ada yang disebut dengan global crisis-nya, customer
customer lagi sepinya, kemudian ada perang, Iya. kemudian ada segala macam. Ya banyak orang-orang menahan duitnya. Ya, kalau keadaannya di tempat Anda gimana kira-kira? Dari Firman gimana? Tempatnya sepi ya? Tamu sepi, Sepi ya? sepi. Sepi banget. Kalau yang kita sepi juga ya? Dari trafficnya sepi Pak, tapi kan kita sendiri nggak mau menerima nasib gitu aja Pak. Iya, oke, good. Ya, Itu kita yang harus menggali sesuatu improvement. Jadi ketika tamu sepi itu adalah peluang kita bisa mengobrol lebih banyak ke customer Ngobrol, Pak. Ya, tamu itu nggak harus cepat-cepat ke gate. Nah itu. Oke, saya take note. Jadinya customer sepi, jadinya kesempatan jadinya Anda untuk mengobrol dengan Mengobrol customer. dengan Kesempatan itu iya, berbicara pendekatan, dengan iya. pendekatannya lebih banyak. Oke, Betul, Pak. kalau Lode gimana Lode? Gini Pak, situasi ini semua orang tidak mau, Ya tidak mau. tidak mau, Oke. tidak menyenangkan, membuat khawatir, Nah, jadi membuat orang itu berpikir untuk kedepannya untuk lebih baik saya save. saya save ya. Saya save ya. Iya. Oke. Baik dari ininya apapun itu semuanya minta lebih baik saya save dulu. Save dulu ya. Dengan keadaan itu saya ambil keputusan untuk melihat quality customer-nya. Quality customer-nya dilihat ya dari sana. Iya. Dari mana Anda bisa lihat quality customer-nya itu? Ketika bisa diajak bicara. Diajak bicara. Iya, kita kan tidak boleh judge customer dari penampilan. Kita abaikan. Ajak bicara, itu dia tertarik, lanjutkan. Oke. Ya, lanjutkan kemanapun arahnya. Oke. Kalau dia bilang bisnis, kita ke bisnis. Dia bilang elit global seperti itu. Ya. Dia ke next kita ikuti. Ya. Itu lebih ke quality. Kualitinya. Oke. Ya, kualitinya ya. Oke, very good ya. Iya. Lebih kualitinya. Oke, dan di sini sekarang sudah gabung Pak Agustina juga ya, Pak Agustina juga. Oke, welcome Pak Agustina. Telah dingin karena meeting ya, karena ada meetingnya. Oke, udah ada. Kalau Firman sendiri, kalau kondisi sepi gimana kira-kira? Kalau di departemen saya di saat tamu sepi, kita mencoba menginvite customer. Invite-nya, Iya, invite customer yang ada gimana? Kalau tidak ada customer, mungkin kita ngecek barang yang perlu di display yang mana ya. Gitu. Oke. Kita harus Di display, oke. Tekniknya untuk ngedisplay barang ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat di sini jadi benang merahnya ada low traffic itu bukan hanya jadi ini, tapi kita menjadi high engagement opportunity-nya kita. Jadinya ada yang jadi kesempatan kita ya Pak Gus ya. Jadinya kesempatan kita untuk meningkatkan diri kita sendiri. Iya. Self reflection juga bagaimana how you improve yourself dengan mengenal customer-nya lebih dekat lebih Iya. ini. Nah, kalau mengenal dekat dengan customer-nya itu sendiri, ya masing-masing orang kan ada bedanya, Betul. caranya, jurusnya. Nah, jurus apa yang pertama kali Anda lakukan? Nah, untuk first impression sama opening sama customer ketika tadi Wayan bilang itu, Iya. bagaimana mendekatkan diri dengan customer-nya gimana gitu loh, mendekatkan diri dengan customer-nya gimana? Apa kalimat yang pertama Anda yang menjadi unggulan Anda? Kalau saya sendiri Pak, pertama-tama yang saya lihat itu adalah melihat customer-nya sendiri, visualnya customer. Ini customer tipikal yang cepat-cepat atau yang santai. Pertama yang dilihat Iya, saya terlebih dahulu lihat yang itu dulu. cepat-cepat atau santai? Ya, jadi customer yang cepat-cepat itu saya nggak terlalu banyak ngomong Pak. Oke. Saya langsung to the point aja. Ini apakah untuk hadiah? Kalimatnya apa? Bapak nyari untuk hadiah atau untuk Bapak sendiri? Oke. Untuk customer yang cepat. Yang cepat-cepat. Ya. Jadi buat diri sendiri atau buat hadiah? Betul itu. Iya Pak. Kemudian yang untuk yang lagi santai, saya bisa customer itu baru datang menghampiri saya bisa
memuji dia terlebih dahulu sebagai untuk pendekatan. Oke, Iya, terlebih dahulu. ya. Oke, Contohnya seperti ini, dia penampilan rambutnya bagus. Ibu Oke. hari ini rambutnya bagus. Nah, seperti itu. Jadi Makasih. customer itu seneng gitu pertama-tama. Jadi dia bakalan membuka ruang untuk komunikasi. Setelah itu baru kita masuk ke Oke. ya. Very good. Ya, ada. Menariknya Pak Gede. Menarik sekali. Iya. Bisa melihat kecepatan itu dulu. Iya. Kalau dia cepat-cepat nggak tamunya gitu kan. Oh iya, lihat dulu ya. Nanti Wayan langsung lihat dulu ya. Iya, lihat dulu. Visualisasi. Visualisasi Iya. baru ke pokok. Oh, lihatnya, customernya lihat dulu. Kalau nanti gimana Gede? Hampir sama seperti Wayan, Ah, tapi tidak luput dari greeting dan oh greetingnya. Iya. Oke, greeting ada juga ya. iya bisa kan customer memang ada tipikal yang ras karena kita di airport kan Pak, Ya, airport. sesuai dengan peak hours Ah, oke. flightnya itu. Jadi kalau saya lebih suka yang pertanyaan pernyataan Wayan itu nomor satu memang Ah, iya. mau cari hadiah atau untuk sendiri. Iya. Ditambah lagi dengan misalkan kalau dia sudah pakai Iya. sesuatu, Kak, ini bisa dilayerin dengan ini. Oke. Ya banyak produk yang bisa di matching dengan Ya, udah. aksesoris yang Kakak pakai. Oke, udah ada ketemu ya Pak Gus ya gini. Langsung ke produknya. Langsung ke produknya gitu ya. Terus Mode pernah nggak yakin ini tamu datang, ini pasti beli nih. Nah Ah, itu pernah nggak? Ada nggak di sininya? ah. Jadi first impression Ya, gitu. ada nggak kira-kira. Nah, pertanyaannya bagus, Bapak Gus. Sering Udah yakin customer itu belanja? Pernah nggak? Pak. Nah, gimana caranya? Kalau memang begitu, jadi kita kasih ujian komplementari dari apa yang dia punya. Oh, oke. Tidak luput dari hanya aksesoris, Aksesoris, tidak luput dari itu aja. rambut, apalagi alisnya panjang. Wah, alisnya gini ya. Oke, kacamata bagus ya. Ya boleh aja. Antingnya bagus. Warnanya bagus. Iya. Dari looknya dia, Ah, misalnya gitu. dia pakai, jam kamu bagus, Ini bagus. movementnya itu movement terbaik. Saya bilang gitu Pak. Ya. Kalau bilang merah, Ya, benar, sih, benar. Ini warna bajunya matching. Matching. Ah, ini matching Sama itu. itu. Sepatu matching juga. Ya benar. Boleh nggak seperti itu bagus? Boleh, boleh. Itu ya, seperti itu ya. Ini pakai lempar, matching semua. Itu mengelabui juga, kita nggak tahu brandnya Pak. Ya. Kadang-kadang kan dari jauh kita nggak begitu deketin. Oke, nggak tahu brandnya kita. Ya. Brandnya apa itu? Oh, oke. Pura-pura aja kita nggak tahu kok bagus jamnya brand apa kan gitu. Ya, itu. Oh, itu bisa jadi kalimat-kalimatnya Pak. Ini ya. Awal ya. Awalnya. karena Momen. momen kan berkaitan dengan cara Oh iya iya. misalkan di John Hardy nih, Oh. misalkan, karena sebagian besar orang yang baru tahu John Hardy itu harganya nggak masuk akal. Wah, iya. Ketika saya bilang silver harganya tidak masuk akal, jadi saya masuk ke proses. Oh, proses. Iya, Oh, ke prosesnya. Oke, very good ya. gitu Pak. Kalau Firman sendiri gimana? Oke, Dia saya kalimatnya apa? Oke, kalau saya sangat hanya melengkapi saja. Oh, Misalnya kalau ada customer datang ke departemen saya, oh, biasanya saya greeting dulu. oh. Habis gitu mempersilahkan lihat dulu produk-produknya. Biarin tamunya dulu Pak, lihat-lihat dulu, jangan langsung ke fokus penjualan dulu. Ya. Tamunya Keren. kasih peluang dulu jadi lihat. Baru kalau ada kesempatan, tamunya kadang pakai ini Pak, kadang misalnya pakai aksesoris anting tiara, baru kita langsung menawarkan, Ibu, antingnya bagus, beli di mana? Gitu, Ah, Pak. oke. Tanya dulu. Oh, sampai di sana ini. Oh. Kita ada untuk kalungnya mungkin bisa di-matchingin juga. Oke, very good ya. Jadinya ada teman-teman ini bisa beda-beda kita ngelihatnya dari sini ya. Teman-temannya kayak Wayan itu dia ngelihat dulu, Iya, waspada dulu. betul. Oh, jenis tamunya kayak dia buru-buru atau lagi santai. Ya. Kemudian pertanyaannya kalau lagi dia buru-buru, pertanyaannya adalah nyari oleh-oleh atau gimana? Langsung Sesuai. dia Ya. fokus pada kebutuhan. Ya. Fokus pada kebutuhan. Kemudian kalau dia lagi santai, Pak ada pujian segala macam. Ya, Itu dah. betul, Pak. Ya baginya sama seperti yang dibilang sama Lodi juga. Ya karena di sini itu kita lihat jadi insight-nya itu memberi ruang terlebih dahulu ya, memberi ruang segala macam. Kemudian kalau kita lihat kalau Firman sendiri dia memberikan
kebebasan terlebih dulu, ya kasih kebebasan dulu, lihat-lihat dulu. Oke Pak, silakan lihat-lihat kasih teman-teman semua mungkin pernah mengalami di apa namanya di shop floor itu memberikan, oh Pak silakan lihat-lihat terlebih dahulu, kalau nanti Bapak perlu apa-apa nanti panggilan saya. Ya, seperti itu model contohnya yang paling clear, ya. Nah, seperti itu pernah nggak kira-kira teman-teman yang di sini ini mencoba untuk memberikan first impression Anda, tapi customernya itu cuma diem aja. Customernya diem, ditanya, selamat siang Bu, selamat siang Bu, dia badan, selamat siang, ada yang bisa saya bantu, diem aja. Gimana responnya? Sama saya tanya dari Firman dulu. Saya Pak. Nah, Firman diem? Oh enggak Pak, enggak, gimana? Pertanyaan Firman, kalau ada customer yang pendiam nih, kita nggak boleh diam juga Pak. Gimana caranya? Kalau Firman secara pribadi sedikit menggali informasi. Dari informasi dari mana? Biasanya kita tanya dulu nih untuk nyari oleh-oleh untuk siapa gitu, apa untuk sendiri atau gimana gitu. Tapi tamunya kadang tetap diam tuh Pak ya, tanpa merespon. Kita diemin dulu Pak, tapi dengan nada yang pelan. Pelan. Yang pelan. Oke. Dengan teknik pelan juga mau ngelangin suaranya. Iya betul. Dan jangan Contohnya. ya kayaknya kita nggak perlu takut yang pertama gagal, kita stop di sana bagus ya. Tapi kita coba lagi, itu maksudnya. Kita coba lagi. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, jadinya ada yang harus dia lakukan. Ya kalau customernya diam, jangan stop sampai di sana. Udah salah lagi. Mungkin dengan ritme yang bagus. Kalau Laude sendiri gimana? Sering? Iya. Dia gimana caranya Laude? Itu ditanya, diam, pasti kita membuka setidaknya greeting dulu. Kalau dia sudah diam, sama seperti Firman, beri ruang. Beri ruang. Beri ruang. Balik, Oke guys, beri ruang. beri ruang. Beri ruang sekian, nggak nyampe 1 menit. Iya. Nggak nyampe 1 menit. Ditanya, kita kalau bahasa Balinya dikelilingi sedikit. Iya. Dia sedikit pura-pura kunci drawer atau Ya, oke. Oke, Pak. iya. Bersihkan, merapikan display-nya, kembali lagi ke sisi dia. Oke, very good. Kayak main drama jadinya. Pas istri ngamuk itu terus diginiin kan, pak, ngamuk sama marah dia lama diem. Tinggalkan sebentar, biar hatinya tertata. Oke. Pengalaman pribadi. Tapi itu masuk lagi pasti dapat. Oke. Gitu ya. Betul Pak. Kayak gini, biasanya saya ini kan, biar dia tidak bingung, biar dia fokus dan menggali informasi kita. Mau bertanya. Mau bertanya. Ini koleksi icon. Oke. Very good. Ya, jadinya ada tambahannya. Selain ini apa lagi? Oke. Ya. Kalau dari Wayan sendiri gimana caranya? Saya pernah ngalamin juga Pak seperti itu. Kebetulan customernya diam itu karena kayaknya suasana hatinya dia agak marah gitu, mungkin karena di luar macet. Dia udah datang ini mungkin agak kesel, mungkin ya tempatnya yang kesel. Saya lakukan betul seperti saya greeting dulu ke customer tersebut, saya say hello, namun dia tetap no respon, dia tetap diam. Saya biarkan beberapa menit, detik. Nah, terus saya akan membuat kalimat, jika ada perlu bantuan, silakan panggil saya ya Kak. Kakak boleh lihat dulu barangnya. Saya lakukan seperti itu. Nah, nanti beberapa waktu juga mungkin hatinya bakalan membaik. Nah, itu saya baru bisa masuk lagi. Kalau customer terus-terusan kita kejar, dia bakal marah nanti sama kita. Oke, good. Good point dari teman-teman semua di sini. Ya, kalau kita lihat dari di sini kita seolah-olah kita harus bersabar dulu ya. Betul. Fokusnya, basicnya bersabar dulu. Jangan pernah stop pada usaha pertama. Kalau customernya diem, customer diem, jangan Anda langsung down. Tapi dia diamin dulu sebentar, kasih dia ruang untuk berpikir. Mungkin dari loadingnya tadi, pura-pura deketin dia, ngerapiin apa, yang ngerapain.
Oh Bapak jet berapa? Oke. Kita sentuh Bapak jet berapa? Jet berapa? Pesawat tujuan kemana Pak? Seperti itu bisa dijadiin jadinya apa namanya first impressionnya, Ya, ngundang dia untuk berbicara. Oke, seperti itu. Kalau yang sendiri kan sama hampir mirip ya, hampir mirip Pak. dengan gayanya. Ya. Oke, memberi waktu ya Pak Agus ya. Ya. Sama seperti pengalaman pribadinya Pak Agus itu. Kalau istrinya diam, kalau didiamin, diam saya. Nah, Iya. Soalnya pernah Pak, saya kejadian. Saya belajar dari kesalahan juga. Iya. Saya customer tersebut marah, memang dia dari luar udah marah. Udah marah. Ya, terus saya juga malah nge-push terus. Nge-push ya? Terus jadinya malah teman marah jadinya Pak. Jadi saya belajar dari kesalahan tersebut. Ingat teman, belajar dari kesalahan. Iya. Kalau customernya sudah bete, jangan di-push-push terus. Kalau di-push ditanyain, Iya. bete jadinya. Seperti yang kayak orang-orang di pasar itu kan terus nol ini Iya. customer makin marah seperti itu. Iya. Saya sudah belajar dari kesalahan tersebut dan saya udah berubah. Oke. Jualan. Very good ya Pak Agus. Iya. positif berarti. Iya. Karena psikologi customer kan tidak ke kita aja, Pak. Pertama dia sudah di imigrasi, terus kalau di Inter itu kan dia sudah masuk toko yang lain. Kita kan nggak tahu BT-nya dia kayak apa. Iya, iya. Atau dia karena berpisah dengan siapa itu di luar. Iya, Kita iya. nggak tahu. Kalau kita ikut kesel ya berarti apa bedanya kita dengan Iya. mereka? Iya, benar. Ini yang bagus Pak, mereka bertiga bisa positif lah Iya, benar positif. menanggapi tamu diam. Karena ada yang juga apa ini langsung gitu Iya. SMS-nya kan Iya. hanya nggak mau jawab gitu. Iya. Dia dapat jualan. Iya, penjualan. Lebih baik kita turunkan ego dikit Pak daripada kita harus terus nge-push dia. Jadi kita lebih santai. Turunkan Iya. ego, Iya, teman-teman. betul. Ini penting ini. Ya, turunkan ego. Ketika Anda udah ditolak sama customer, tidak diajak bicara, itu semacam penolakan halus ya. Anda menjadi ego, itu kesalahan besar. Benar. Ya, jadinya turunkan ego. Oh, customer ini datang dengan capek, datang ke airport dengan jalannya panjang waktunya, macet segala macam. Kita harus mengerti. Nah, kita low down kan egonya. Nah, kalau kita mulai langsung dengan pertanyaan-pertanyaan itu lebih baik kan mungkin seperti Lode yang lebih tadi kasih dia waktu pura-pura gini-gini, berusaha dekat sama seperti kejadiannya pribadinya Pak Agus ya. Kalau pura-pura Gas nggak bisa dihidupin. nggak bisa hidupin ya. Kan dia datang nggak bisa hidup ya kan gitu kan. Nah, mungkin lah. Ya dengan kejadian di rumah tangga kita masing-masing. Ya. Kalau istrinya diam gitu, nggak mungkin kita langsung diam-diaman, tapi pura-pura dimatiin gitu biar dia minta tolong. Biar dia benerin. Ya. Ada triknya. Kita biar dia minta tolong sama kita gimana caranya? Oh, kita cabutin ke kabel gas. Iya. Kita kabel gasnya cabutin dia, gitu. Cabutin akhirnya. Aduh, saya minta ini tolong. Iya. Aduh, Iya. akhirnya Segera kita bantu dengan semaksimal mungkin itu penting. Oke, good, very good ya. Ya. Di sini good poinnya di sini kita nurunin ego, kemudian kita mencoba dengan teknik seperti itu mendekatinya. Oke, very good point ya. Nah, kemudian kalau dari tadi the first impressionnya dengan pertanyaannya itu yang pertama. Sekarang kita bongkar rahasia probingnya. Probing yang paling gimana ya yang teman-teman di sini tuh yang paling diunggulkan probing questionnya dari dulu probing questionnya gimana? Jadi probingnya itu banyak ya Pak ya Ya. katanya. Hmm. Jadi sekarang Hmm. lihat kebutuhan customer-nya. Ah. Tetapi dari semua itu yang paling saya suka, kakak mau terlihat seperti apa? Oke. Kakak ada event. Oh, ada Kakak event. untuk diterima. Oke. Jadi nyari sesuatu yang itu statement piece. Oh, statement piece ya. Jadinya lebih agak menjurus sedikit ya. Ya. Oh, mau pakai acara apa? Oh, Pak, ada pernikahan. Oke, apa kakak mau nikah hari ini lagi atau gimana? Bisa dipakai itu ya. Iya. Oh, itu biasanya yang jadi unggulannya Lode ya. Tapi Iya. dari sisi itu saya juga persiapkan. Ah. Jadi dari sekian banyak produk yang kita punya, saya siapkan yang entry level. Entry level. Oke. Berarti ngitungin budget juga. Iya. Iya, itu
Apakah Dode nanyain budget sama customer? Enggak. Nggak boleh. Tidak pernah. Please jangan nanya budget kepada customer, every customer. Betul ya Pak Gus ya? Ya, Jangan. ada batasan-batasan yang nggak bisa kita sentuh. Kecuali tamunya lain lagi kan, kita sudah VIP Iya, atau apa itu lain lagi. Jangan nanya aja. Iya, itu kita siapkan untuk diri sendiri. Nanti diri sendiri. Ketika dia sudah menjabarkan, mendeskripsikan apa yang dia butuhkan, kita langsung mau ke kita yang ngatur mau ke tunjukkan yang entry levelnya itu middle atau yang high. Nanti kan tinggal customer yang pilih. Oke, very Jadi good kita ya. di sana kita bisa lihat, oh enggak, saya mau yang diamond. Dan. Udah lupakan dah yang entry sama middle, fokus ke high aja. Oke. Begitu. Itu good ya. Oke, itu poinnya di sana. Oke, kalau Firman sendiri gimana? Probing yang diandalin? Kalau Firman sendiri sih biasanya langsung menanyakan ke customer ini untuk siapa gitu. Untuk dari siapa? Untuk siapa? Itu nomor satu. Untuk siapa? Untuk Bapak sendiri atau untuk oleh-oleh? Oke. Ada yang itu menjadi andalan Anda. Sebenarnya ada yang beda-beda ya. Bertanya ini untuk hadiah. Ini menarik ini. Seandainya tamunya bilang ini untuk hadiah gitu. Firman lanjutnya ke gimana kan provinsi itu kan harus berlanjut. Kayak Mode kan langsung berlanjut bahwa oh ini nanti saya punya nih 1, 2, 3 yang entry level, low level, high level kan gitu. Misalnya kalau dari Firman itu kelanjutannya apa Setelah kelanjutannya itu apa gimana? Kalau customernya bilang untuk oleh-oleh, ya. kalau boleh tahu untuk siapa cewek Pak? Berarti lebih deep lagi Pak ya? Lebih deep ya? Langsung Langsung. coba cewek Pak. Kalau boleh tahu umur berapa Pak? Kalau boleh tahu sukanya warna apa Pak? Gitu. Ini sistem funnel ini berlaku Pak. Iya, tunnelnya. Pertanyaan banyak-banyaknya. Funnelnya. Setelah begitu masuk baru Firman suggest. Iya, langsung ke produk. Berarti banyak yang harus di pertanyaannya, probingnya, umurnya berapa Pak, kemudian cewek atau cowok, gimana sih taste-nya, nah itu kira-kira kayak gitu ada apa gitu ya. Betul. Ya, itu jadinya jadi poinnya. Kalau Wayan sendiri gimana ya? Sebenarnya rahasia saya sendiri ya, waktu ini saya akan share sekarang ya. Ini rahasia. Jangan bilang guys ya. Ini rahasia. di mindset saya selalu tanamkan keinginan akan saya rubah menjadi kebutuhan dia. Oh, keinginan dirubah menjadi kebutuhannya dia. Contohnya begini ya, menurut ini ya, ini kan dia cuma lihat-lihatnya, artinya dia punya keinginan aja kan. Saya akan gali dia menjadi sebuah kebutuhan. Contohnya, Bapak kan hari ini lari ya Pak, Bapak kan perlu air untuk minum. Bapak perlu air untuk minum, Bapak supaya tenaga Bapak cepat pulih kembali dan Bapak nggak haus lagi. Nah di saat itu saya bisa terus gali dia. Jadi dari dia cuma lihat-lihat barang, saya bisa improve customer tersebut, dorong customer tersebut untuk membeli. Jadi dia punya keinginan, oh iya saya perlu barang tersebut. Jadi gitu. Contoh untuk di jewelry sendiri, dia hanya melihat sebuah anting-anting ya, cewek. Ibu kesehariannya kan ketemu sama orang. Ibu kesehariannya bertemu dengan orang-orang yang penting. Ibu butuh anting ini untuk menunjang penampilan ibu agar klien ibu juga merasa yakin ke ibu gitu. Ketemu sama ibu dia merasa wah ibu sangat profesional, apalagi dengan anting-anting yang bagus. Ya, betul Pak, seperti itu. Oke. Jadinya kebutuhan tanpa Wayan nyebutin oh ini silver ini tanpa ya karena sebuah itu tergantung customer ya. Customer mau yang dari yang murah dulu atau yang mahal. Maksudnya setelah kita tahu dia mensuggest dia jadi sebuah kebutuhan, kita bakalan tawarin customer ini tipikalnya orang yang benar-benar high class atau memang yang agak di bawah gitu. Jadi buat customer yang nggak terlalu mau ya sekedar fashion gaya-gayaan bagus yang saya tawarin agak lebih di bawah under. Berarti Wayan itu nggak mau ngomongin produk terlebih dahulu kan? Terlebih dahulu saya nggak mau. Ya, saya bakalan gali dia keinginan dia menjadi sebuah kebutuhan Pak. Oke guys, udah dengar kan? Jadinya
Wayan nggak mau ceritain produk terlebih dahulu. Tapi dia menggali perasaan, segala Iya. macam dia detailnya, berhubungan dengan perasaan. Nah, ini yang menjadi momen kita. Nah, kalau kita lihat tadi itu ada di 3 jenis pendekatan yang bisa kita lihat itu ada yang kita sebut dengan faktor emosional, dideketin. Kemudian ada lifestyle-nya, kayak mau kemana, mau wedding, mau apa, lifestyle-nya. Mau dipakai pernikahan atau apa, acara event apa, kemudian ada juga preferensinya yang tadi dibilang sama Firman. Jadi preferensinya kira-kira ya nantinya Bapak jenisnya apa, umurnya berapa. Oke, udah umurnya berapa, taste-nya berapa, preferensinya udah yang di-prefer apa itu lebih lebih ke mendalam dia jenisnya. Oke, itu dia menggali produknya tersebut. Nah, kemudian kalau ketika kali ada pernah nggak ketika customer itu ngerespon dia dengan hal yang negatif ketika memberikan Anda sedang memberikan probing question, tapi Anda customer itu ngerespon dengan negatif thing, ya umpamanya customernya ngerespon, oh oke, kamu kok nanya-nanya terus, kamu gini aja, kok kayaknya kamu ngerayu-ngerayu saya, seperti itu modelnya. Pernah ketemu dengan customer seperti itu? Ya, Iya. sering, Ini Pak. Pak, Dek. Sering, Pak. Sering? Iya. Sering. Terus gimana tanggapannya Lode dulu? Jadi hal itu sering saya temukan, Ah, ya, dan tidak menyalahkan juga, ya. karena di dunia retail memang seperti itu. Hmm. Tetapi ketika kita berikan dia jawaban yang, maaf ya Pak, menurut saya pribadi, Iya. hal sesuai dengan Ah, value yang dia Ya. keluarkan, saya bilang, Kak, ini bukan sekedar hanya untuk dari harga, tapi juga dilihat dari kualitas barangnya, kualitas barangnya, pengerjaannya. Kalau kakak beli di luar, Ah, maaf, mungkin hmm. tidak se-fine finishing dari produk kami. Kakak temukan di mana saja. Tapi kalau yang begini, Ah, dari lenturnya, karena dia semua handmade, dan juga karena penjelasan pernyataan bahwa misalkan nih Pak, kamu bilang ini bagus biar saya beli kan? ya benar. Ada yang paling jeleknya lagi Pak, ini kan silver pasti hitam. Ah, Bilang sisi terburuk. ya. Benar Ibu, Kak, ini memang akan menghitam. Semua silver Ah, akan menghitam. Tapi kabar baiknya, kita sebagai jeweler, penjual jewelry, ini pertanda bagus karena membuktikan ini bahwa benar-benar pure silver. Kalau kakak ketemu silver yang tidak menghitam, itu artinya bukan silver. Jadi, Oke, good point ya sana. Hal negatif. jadi dari sana kita lihatin, Kak, ini bersih. Ini lap saya bersih, saya gosok Kak ya. Oke. Kotor kan Kak, kotor banget ini. Iya. Saya bilang gitu Pak. Ini kotor banget. Tapi sebagai kita, ini sign yang bagus karena ini memang betul pure silver. Oke. Bisa gosok di rumahnya. Oke. Berarti ya. Ya bagusnya. Ya. Iya, Pak, dari fine finishingnya dapat, desainnya juga dapat, eksklusifnya dapat, dan authenticity-nya juga kena. Oke, kalau kita lihat secara general ya, Lode itu tadi udah langsung dia ketika mendapat hal statement negatif itu udah langsung dia ngomongin masalah quality produk segala macam gitu loh. Ya. Jadinya ketika ditanggapin dengan hal negatif lagi dirubah ke hal menjadi positif. Perak memang semua hitam, itu udah membuktikan bahwa itu memang benar-benar perak. Benar. Iya, itu yang lebih spesifik banget gitu loh. Nah, kemudian kalau pengalamannya Firman gimana Pak? Kalau dari Firman sendiri sih, kalau ada customer yang seperti itu,
biasanya Firman langsung ke fokus ke kualitas dan keunggulan barang. Ya, hampir mirip ya Hampir mirip. kualitasnya. Kita bilang ke customer, ini batunya asli loh. Ini handmade loh, dibuat sendiri. Oh, dibuat sendiri. Betul, Pak. Jadi customer itu lebih penasaran lagi. Itu dibuatnya di mana ya? Ini apa ya seperti itu. Jadinya hampir mirip dengan yang dibilang sama Lebih Puspa tadi. Kayak dia lebih cenderung ngalahin kalau udah statementnya negatif, kita mencoba mempromosikan barang yang ada di tempat kita. Benar ya Pak Gus ya? Ada future, ada benefitnya kan, itu yang lebih ditonjolkan lagi. Ya, di feature dan benefitnya. Dan memflexing juga dari negatif ke positif. Tadi perak di mana-mana hitam kan, itu kesan negatif sebenarnya untuk perak. Tapi bukan masalah kita sebenarnya, masalah seluruh brand jewelry yang memakai perak. Tapi bagaimana kita menaikkan itu menjadi keunggulan, kan itu penting. Sehingga negatif kita tidak menjatuhkan customer, tapi kita bisa menaikkan dia, bilang bahwa itu bisa membuktikan, bahwa perak ini asli. Nah, itu. Kenapa kita bilang, Bapak ini nggak tahu perak aja kan? Karena orang kesana bisa gitu kan. Tapi kita rubah, perak memang begitu Pak, memang benar Pak, perak itu hitam. Itu. Dia kan udah bawa banget, dibenerin saya gitu. Tapi habis itu kan jatuhnya. Ya kan? Ya. Kita membenarkan apa statement negatif dari customer itu, membenarkan, memang hitam ini Pak. Nah itu terbukti memang benar-benar perak ini. Tapi kita jelasin lagi. Kalau dibayang gimana? Kan kadang-kadang ini perak. Terus saya misalnya mahal gini, perak berapa sih segram? Kadang-kadang pernah media kan nanya. Iya, sering. Ini berapa gram nih? Ini kan kamu bohongin saya ya kan? Kalau Wayan namanya. Kalau saya sendiri Pak, memang sih jubah kita itu sales gitu ya. Kamu sales, kamu pasti mau barang kamu terjual kan gitu. Nah, ini bagus. Itu muka kita di depan dia, maksudnya. Cover kita. Di depan saya muka Wayan, muka. Jadi caranya saya membuktikan barang tersebut memang benar-benar asli. Kenapa? Iya, saya pernah saya dapat customer, dia mencari mutiara. Pokoknya customernya agak reverse, dia ngeyel lah gitu istilahnya. Customer tersebut ngeyel, ini pasti palsu. Tapi saya tegas membuktikan barang tersebut memang benar asli. Caranya saya gosok. Jadi mutiara itu kalau digosok dia bakalan keluar serbuk Pak. Keluar serbuk dia. Iya, dia keluar serbuk. Nanti terus kita bisa lihatin customer ini keluar serbuk, ini mutiara ini yang asli bakalan keluar serbuk. Nih dia. Digigit juga boleh. Kalau digigit dia rasa gres gitu rasanya. Ya benar. Ada rasanya nggak? Rasanya nggak ada. Teksturnya ada. Perak lebih gitu. Oh gitu ya. Pokoknya kalau digesek, kalau digigit kan agak gitu, namanya kurang higienis ya. Kita sebagai sales ya. Di depan customer lagi. Jadi lebih menurut saya lebih bagus itu saya gosok. Jadi saat digosok dia bakalan keluar serbuk mutiara tersebut. Dan kalau kita gesengin di pelak gitu, biji mutiaranya itu dia nggak bakalan terkelupas. Itu intinya. Jadi customer percaya dulu barang yang saya jual. Jadi bukan sekedar omong kosong. Iya. Oke guys, dari statement teman-teman, pengalaman teman-temannya semua di sini itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika customer itu berstatement negatif tentang kita, itu kita kasih feature dan benefitnya. Feature dan benefitnya kita bahwa meyakinkan customer ini feature-nya loh, ini loh benefitnya, ini asli, ini barangnya asli, kita bisa uji coba segala macam. Jadinya ada praktikal untuk bagaimana buktikannya di sana. Ini hitam memang hitam. Memang hitam dan terbukti memang perak ini kan, seperti Dodi bilang. Umpamanya seperti Wayan bilang gigit. Kalau saya bilang pernah lihat film koboi yang gigit yang emas perak. Nah itu dipakai acuan bisa. Ini lo perak. Oke, gini lama. Itu kejadian. Artinya kan customer mempunyai sifat juga menekan kita kadang-kadang. Menekan ya.
Sebenarnya itu permainan psikologi di sini. Iya. Dia menekan kita kan, Ya. gimana respon kita sebenarnya. Kalau kita menekan, jangan sampai merasa tertekan. Iya benar. Malahan seperti Lode, malahan langsung dibalik dia ditekan, langsung dibalik ya. Sepertinya ini memang hitam, ya memang hitam. Dan karena hitam itu dia membuktikan bahwa itu merah, kan itu benar. Itu yang dibalikkan. Hal negatif itu kan kadang-kadang melihat kita pejuang, kita bertarung. Iya, betul. Seperti itu sih. Misalnya, oh ini banyak ada di celuk kan, itu sering kan. Ya, pasti Pak. Lalu dimakan. Kalau ini barang ini diceluk seperti ini, gimana caranya responnya? Gimana? Kalau saya Pak, saya bilang kadang dari ini tidak berlaku di perhiasan saja, termasuk makanan juga. Iya, makanan Fashion semua. juga. Fashion juga. Hal konvensional tidak bisa kita samakan dengan yang fine. Entah itu dia fine jewelry, fine dining, fine finishing dari pengerjaan tersebut. Contohnya misalkan nih Pak, beberapa hal yang saya perhatikan adalah ketika ketebalan dari suatu gelang atau kalung dengan ketebalan tertentu, itu pasti akan melawan secara logika. Konvensional store pasti melawan. Kalau John Hardy karena dia fine finishing, jadi setebal apapun dia tetap tebal, cuma dia lekuknya lebih Betul. tidak attack back. Itu langsung ke future, dia bilang, oh ini diceluk banyak. Diceluk banyak. Kita antisipasi dengan cara dengan feature and benefit. Teman-teman mungkin feature and benefitnya umpamanya kalau teman-teman yang di Jakarta ada di mana ada saingannya di luar. Oh kenapa di sini ada, di sana kok nggak banyak? Itu bisa dipakai feature and benefit. Yang seperti kemarin mungkin salah satu feature and benefitnya, Pak, ini terakhir kalinya ke Bapak di Jakarta, Surabaya, Lombok. Kaki Bapak masih di Lombok. Kalau terbang Pak ke Bali atau ke mana, ke Balikpapan, itu udah beda rasanya. Udah beda. Ya, benar. Itu yang bisa dipakai acuannya. Dan sekarang ini kalau Pak nanti balik lagi ke kota, dalam kota juga nggak sempat. Tapi ini yang terakhir kali yang bisa dapat ini yang seperti bagus yang Martin bilang Oke, very good ya. Jadi kita udah dapat kesimpulan dikit-dikit dari satu peristiwa kita ambil dikit-dikit. Nah sekarang kalau udah customernya sudah merasa diisi dengan feature and benefit tadi, udah dia mikir. Kemudian gimana caranya biar dia bisa diam? Gimana caranya kita mendekatkan Anda ini dengan customer itu sendiri? Bagaimana cara mendekatkan diri dengan customer itu lebih lanjut? Oke, dari Wayan. Kalau saya sendiri Pak, pendekatannya itu kita kan udah ngomong masalah product knowledge lama nih Pak ya. Itu kayaknya udah dia merasa bosan. Saya akan selingin dengan ice breaking Pak. Jadi saya buat canda-candaan, mungkin dia bawa anak kecil, anaknya lucu sekali gitu. Buat tatunya bagus banget. Saya bakal ngomong agak ngalur gitu dikit lah Pak, gitu intinya. Jadi buat dia refresh supaya otaknya itu nggak jenuh di suatu produk tersebut. Artinya nggak di situ terus nggak tekan terus itu. Jadi saya buat sebuah bukan salesy ya, bukan berarti tujuan Oyan itu bukan salesy ya. Tujuannya untuk menjual aja kan, tapi ada jedanya Pak. Ya, ada jedanya sedikit. Jadi agar customer tersebut berasa engage kita sama customer lebih dekat lagi. Ya, jadi kan customer nggak mungkin bakal datang sekali belanja di kita. Kita kan nggak mau cuma customer satu kali belanja terus nggak datang. Saya kan mau customer tersebut balik datang lagi. Jadi customer menilai, oh ini penjualannya bagus. Saya akan nanti kalau saya ke airport, saya akan ke dia lagi deh. Nah, saya gimana caranya biar seperti itu. Jadi saya akan bertanya seperti ya agak-agak personal dikit tapi nggak terlalu dalam. Mungkin nanya nama, terus tinggal di mana, hobimu apa sih, terus liburanmu gimana kalau di Bali. Nah, Oke, good point ya. Di sini kalau teman-teman semua bisa lihat dari Wayan Cipta ini, kita lihat
Nah, dia tidak murni terus ke feature dan benefit aja Pak. Iya, Ya. nah, feature benefit. Kita rehat kan? Iya, Seperti kata Pak siapa itu yang di lo apa namanya industri di TV One kita rehat. Nah, kan Iya, kita rehat dulu ya. Kita rehat dulu ya. Seperti ini ya. Iya, Pak. Jadinya Pak. features and benefit tidak terus tembak-tembak. Jangan. Jangan. Ya, Pak. Tapi dia ada flow-nya Iya, lagi dikit benar. ya. Iya. tidak ngotot Pak. Tidak ngotot tapi ya. Saya nggak ngotot dulu biar nggak kelihatan lah kita bener Ya, seneng selesai lah. Ah, Senang duit kan. senang duit. Ah, Kita terus jualan nih. Kita liatin dulu. Saya perhatian Ya. sama kamu. Ah. Kita tinggalkan jualan dulu. Yes, ya, benar, Pak, benar. Padahal nantinya kita pingin dia beli 3 padahal itu kita tutup. Betul, Pak. Benar, Pak. Ya. Soalnya customer seperti yang saya bilang, customer itu melihat kita adalah sales. Ya, benar. Bukan, udah kira-kira. Mau saya beli kan gitu. Bagus. Gimana caranya? Kayak Lihat ya, oh iya. ya lupa. Oh ini bukan sales. Ya. Benar banget teman-teman. Ya, kalau kita lihat ya bahwa di sini ada hal yang harus kita perhatikan bahwa tidak melulu menekan terus. Iya. Karena kalau customer itu tahu bahwa kita seorang sales. Jadi jangan mencoba terus-terusan menekannya. Ya, Tapi dengan cara kita merubahnya dengan sistem lebih kemanusiaan, Ya. kekeluargaan, seperti itu ya. Iya, benar. Pak, liburan aja di mana aja selama di sini. Ya. Nanti kemana aja Pak? Ini. Lagi pindahin ke barangan. Iya. Ya, seperti itu ya. Benar. Ada flow-nya. Flow ya. Rasa curiganya itu memudar jadinya. Ya. Dari awal kita masuk ya dealer motor, dealer mobil, Ya. wih dengan senyum dia datang kita dalam hati kan. Ya. Ya, sudah beli nih. Beli nih. Ya, sudah boleh. Tapi begitu dia masuk Pak dari mana gitu kan kita luluh nih. Ya, benar. Akhirnya kita yang bertanya sendiri akhirnya. Iya, benar. Mobil 4 kabin di mana ya? Akhirnya Ya, Pak, benar. Itu gambarnya, Pak, ya. Ya, bisa itu bisnis. Ya, alhamdulillah. Sales asuransi kan gitu juga Pak. Ya. Kita di WA aja udah tahu, dia pasti ditawarin. Apa kabar Dia gitu? tahu, Pak. Saya banyak memblokir sales asuransi gara-gara kayak gitu. Langsung dia nembak, langsung ini. Oh, salah caranya. Harusnya kan nggak begitu, harusnya apa kabar? Ya. Bisa ketemu, biarpun kita kan curiga nih, ini teman lama, Ah, tapi tumben ngubungi. Ya. Kalau nggak MLM ya asuransi kan Ya. itu pasti. ya pasti. Pasti itu kan. Caranya itu harus penting, harusnya bikin nocturno Pak. Ya, benar. Tapi Pak yang bilang itu nocturno itu itulah. Kebetulan kita tahu, kita yang membuat kebetulan itu. Tapi harus kita buat itu gitu. Harusnya selidiki dulu kan. Oh ini dari awal dilihat, oh ini tamunya cepat. Kalau itu nocturno Ya, sebenarnya. nocturno. Lihat jauh. Jauh-jauhnya kita. Kemudian seharusnya sales asuransi kayak gitu. D itu duduk di mana, di Ya. KP itu berapa sering seminggu. Ya. Algoritma Pak Algoritma. sering lihat kan. Ya. Nah itu dipelajari seorang sales sehingga dia tidak kelihatan menekan. Misalnya Mbak Lode sering minum kopi di situ setiap hari Senin. 3 kali udah gitu, berarti minggu depan kan pasti ke situ. Bikinlah nocturno. Ya. Kebetulan ketemu di situ. Nah. Kita ketemu. Wah, Mana caranya lah? pura-pura ada. Pura-pura kan? Sama kamu juga gitu. Kita ngobrol dulu gini-gini. Akhirnya kan dia terbuka. Saya punya loh dia bilang sebenarnya. Karena kita ngomong sendiri. Benar. Baru kita suggest. Kan kita nggak menekan ya. Kita jadinya enggak benar kan? poinnya kita jualan itu tidak menekan dan tidak terdengar salesy. Jadinya kalau kita karena kita tahu bahwa customer itu tahu bahwa kita sales. Ya. Nah, Jumlahnya Anda nggak bisa hilang. cobalah dikit berubah gitu loh. Iya. Kita kekeluargaan, Pak kemana aja, ini aja, Iya. kemana aja, ini. Jadinya agak apa namanya agak lemes lah, gitu. Tidak kaku jadinya menuju itu. Kalau apapun yang dipaksain pasti jadi kaku. Dalam hal positif guys. Paksain. Kalau Firman pasti juga gitu kan? Kalau Firman pengalaman untuk pendekatan ke customer itu kan kadang tamu sepi, tamu rame Pak. Kadang
pas tamu rame, Firman mencoba ngomongnya lebih keras lagi, biar semuanya kedengaran tamunya, Pak. Oh. Nggak mungkin tamu rame kita tinggal 1 orang, itu nggak mungkin kan. Jadi Hmm. Firman pertama langsung mempromosikan promo yang ada. Kita ada diskon 10%, jadi semuanya pada dengar, Pak. Oh, udah dengar. Iya, jadi lebih keras lagi. Kita nggak bisa tamu rame hendak 1 orang, nggak bisa, Pak. Yang ada tamunya kabur semua. Seperti itu. Oh, oke. Ada poinnya lagi Ya. kan? Lebih keras, Pak. Yang mana ditekanin itu yang dikerasin. Betul, Pak. Oke. Ada poinnya lagi kan? Yang mana mau ditekanin kerasin ngomong. Ya. Oh, 10% diskon. Itu ya. Tapi benar sih, benar ya, bagus sekali tuh Firman. Kadang-kadang kita make attention, Ya, make attention ya. membuat perhatian berlebih. Kalau orang lihat, oh 10%, orang dengar diskon kan, Ya. Iya. atensinya dia pasti ke sana, deket aja kan. Hmm. Terus efisien juga kan. Efisiennya sampai ke jangkauannya. Katanya diskon, dilihat ya. Itu diskon, itu bapak diskon ya sampai sini kan. Ternyata teriakan Firman itu membantu sekitarnya juga. Karena Bagus sekali. Cerita Firman seperti itu. Kalau saya begini Pak, itu hal nyata. Jadi waktu itu agak peak hour. Iya, rame. Iya, saya berdua sama Rusia kalau nggak salah waktu itu. Customer yang saya engage tidak komen apapun. Tetapi customer yang di-engage sama Rusia tertarik karena dia, jadi responnya tidak mau terima, coba barang, tetapi mau bertanya. Sedangkan customer Rusia melihat saya terus, padahal Rusia ada di sebelahnya. Maka kita juga nggak berani satu-satu gitu Pak. Yang paling dekat dengan dia adalah Rusia saja, dan sama saya dengan saya yang paling dekat. Ketika saya lihat dia, kok dia tertarik dengan omongan saya, saya kerasin kayak Kerasin ya. Oh, oke. natural sekali. Jadi diamondnya memang diamond alami, bukan lab ground. Kekerasannya memang, ketajamannya memang tidak sama dengan yang lab ground. Yang alami bisa merusak jangkau. Jangan jadiin satu ya. Misalkan anting sama cincin bisa satu pouch, jangan. Lab ground aman. Jadi yang saya nggak benar waktu jelasin begitu tidak. Jadi saya yang beli Pak. Oke, very good ya. bermain di tools berarti ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat jadinya ada juga menarik attract attention-nya dengan cara menggarisbawahin apa yang gini-gini bagus ya. Oke, jadinya kamu ramai sana. Dengar. 10% diskon. Pokoknya di sini original handmade, kerasin handmade. Handmade. Kali dia. Bahkan marketing attention itu banyak Pak. Tahu balik benar dengar tuh. Iya, tahu balik ya. Padahal rasanya kan biasa aja. Tapi naik pickup dia balik. Anak-anak kecil udah tarik tuh. Seberapa banyak orang menarik atensi biar datang itu dengan suara. Banyak. Bukan berarti kita harus ikut seperti Kempina itu atau Walls, telolet. Anak perlu lah. Karena kita kan ada di luxury jewelry, tapi menaikkan tools itu penting. Ada tekniknya ya, jadinya ada yang gaya-gayanya mungkin dengan ada yang senang memuji, kemudian ada ngelihat yang tadi attention, kemudian ada yang mungkin dari storytelling ya, macam. Kemudian, nah sekarang umpamanya dari customer itu sendiri pernah nggak ketika Anda memuji customer itu ada dituduh hal yang macam-macam? Pak ganteng sekali loh, pakai ini rambutnya bagus sekali. Saya sebagai customer, kamu ini muji-muji biar barangmu laku. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Gimana Firman menanggapinya? Lagi ya silakan diceritakan. Lebih meyakinkan ke customer. Customernya gimana caranya? Benar-benar bagus sih kalau dipakai. Kita ngomongnya lebih halus tapi dapat gitu loh. Bagus loh, cocok loh pakai yang seperti ini, seperti itu. Kadang tamunya masih nggak percaya gitu loh. Ya
kita tetap sih Pak dengan nada yang halus lebih meyakinkan lagi ke customer. Iya. Seperti itu. Lebih dan jadinya di sini kok never give up gitu ya, gimana ya? Kita. Tapi customer juga beda-beda karakternya ya Pak. Hmm. Ya. Kadang ada yang bisa nerima, kadang yang bisa. Kadang yang terima, kadang yang enggak gitu. Ya. So, kalau pada saat customernya ngomong seperti itu, oh kamu merayu saya aja, kamu mau jualannya laku ya? Enggak. Gimana rasanya? Agak gimana ya Pak ya? Gimana rasanya? Agak sedih juga. Agak sedih. Berarti sering tetap dirasakan. Sedih. Itu dengan oke. Cuma ada datang tamu lagi, mau lagi handle. Lagi Pak. Nah itu yang penting Pak. Ya, oke. Guys, jadinya ketika Anda di disgrace sama customer ya, seperti di gini, don't worry. Itu memang hal yang wajar. Ya. Oke, itu hal wajar. Wah, Wajar. Ya. Wajar banget. Gitu. Wajar. salesman kan gitu. Ya, sebenarnya wajar banget. Kalau lo sendiri pernah nggak di sama customer? Sering. Kayaknya dari mereka berdua saya paling sering Iya. Sering ya? Iya. Gimana jadinya? Ceritain dong. Insecure saya. Insecure. Gini dia ngomongnya. Iya. Jadi saya kadang Hmm. introspeksinya kadang dia nggak familiar dengan maaf ya Pak, Yang kita share gitu ya. iya yang kita share nggak familiar, tidak tertarik apa penjabaran saya yang kurang tepat. Oh, nggak Seperti tepat itu. itu. Ya, jadi biasanya saya gali lagi. Saya gali lagi. Misalkan nih, kalau di saya memang tidak mampu, saya alihkan. Ayo, kalau ini memang untuk hadiah, saya coba ya panggilkan teman saya yang ukurannya lebih kecil. Saya anggap saya lebih besar. Saya panggilin sales-sales yang cantik. Oh, Panggilin gitu. teman-teman yang cantik. Oh, dipanggilin. Iya, dipakein. Oh, Cari tone kulitnya yang lebih tinggi dari saya. dipakai gitu. Iya. Temannya pakai uji coba juga. Gitu. Artinya gini, kadang-kadang tim itu lebih dipercaya. Kalau orang lain datang ini kan netral. Ah, Orang lain datang netral, dia lebih percaya sama dia. Coba, menurut kamu yang mana? Kan agak meragukan dari mimik yang mukanya dia. Nggak Ah, percaya. Kamu bilang ini karena ini mahal, bagus. Ah, Coba yang lain, ya udah saya biasanya menawarkan. ah. Iya, karena kamu bilang ini lebih bagus, karena ini lebih mahal. Karya saya panggil teman saya. Oke. Itu saya biasanya Pak. Oh, berarti itu pembanding ya? Itu strategi. Coba strategi pembanding ya? Ada Gimana nih? entry. Ah. Kenapa yang mau kita jual kita taruh paling kanan? Ah, Semua tim di situ harus tahu. Karena ada 3 ngeluarin barang 3 nih. 1, 2, 3. Kenapa kita manggilin orang lain? Biar tamunya itu percaya bahwa kita netral, bahwa memang sesuai dengan dia. Padahal yang kita panggil udah tahu strategi. Ke kanan. Oh, ya, jadinya di setting dulu ya. Kita nggak ada ngomong apa-apa. Ya, Dia iya. datang, Iya. "Menurut kamu yang mana? Yang ini kan langsung. Iya. Yang paling kanan. Itu di jewelry itu harus itu. Jewelry-nya harus ya. Ah, oke. Mungkin customer-nya juga ikut training jewelry juga. Kalau ikut training, tapi Ya. kan nggak mungkin dia ingat terus, Pak. Ya, benar. Itu jadinya ada yang jadi Ya. pembanding itu jadinya Iya. menguatkan apa namanya statement yang Statement kita. kita. Ya. Jadinya umpamanya, oke kulitnya kalau kurang tepat, oke mungkin depannya Ya. apa panggilin. Panggilin. Nah, Ya. jadinya ada pembanding ya, comparison. Itu jujur ternyata sales ini ya. Ya, tapi ini ya benar. Desisinya dia, Ah, pilihan dia, terus impresinya dia memang benar. Benar. Berarti pilihan saya benar. pilihannya benar. Daripada curiga sama kita kan, oh itu yang dijual yang 50 juta, yang 40 juta kita bilang, oh ini nggak cocok sama kamu. Ya. Padahal memang benar kita mau jual yang 50 Iya, juta. menjual 50 juta. Tapi decision ini harus ada pembanding. Oke, good. Kalau dari Wayan itu pernah nggak ketika? Iya, pernah pasti Pak. Pasti semua sales pernah ngadapin seperti itu. Customer yang seperti itu. Maksudnya saya sendiri jadi memposisikan diri jadi objektif Pak. Ya, memang saya meyakinkan customer bahwa nggak semerta-merta barang yang mahal itu terlihat bagus dengan dia gitu. Jadi saya memposisikan barang walaupun barang murah ternyata cocok juga di kamu. Iya. Ya saya selalu Tapi Wayan bilang ini barang murah, itu barang mahal. saya nggak selalu nyebut harga. Kan saya sendiri kan saya tahu pasti harga yang mana mahal yang murah kan. Iya. Saya selalu
bilang walaupun harga saya nggak selalu bilang saya mindset saya seperti itu. Suggest customer memang walaupun dia murah kok, tapi bagus kok di kamu. Iya, Maksudnya, betul. maksudnya saya dengan kata bukan bilang barang murah, maksudnya dari saya misalnya gimana ya bang ngomongnya. Saya tahu barang saya murah, tapi saya jual benar-benar terlihat bagus di dia gitu. Pernah nggak teman-teman gini demi laku gitu loh. Kita ada 3 pilihan nih. Kan lah jutaan harganya 5 juta, 4 juta, 3 juta. Saya tawarin yang 4 juta ya dah. Iya, Biar pasti. Pernah gitu. Dari Bode pernah nggak gitu? Sering. Daripada saya ngototan lama nih, toh juga gini, saya tawarin yang lebih murah namanya. Saya saja yang lebih murah, pernah nggak? Sering, Pak. Jadi customernya dulu. Kalau customernya ke sana berpasangan, kita lihat money controlnya ada di mana. Money control. Ini udah bagus nih. Udah lihat kontrol ini. Iya. Siapa suaminya kan? Dokter. Gimana caranya melihat money Gimana control? caranya? Ketika saya tawarin ibu milih, bapak melihatkan. Kalau ya itu bagus. Kalau saya rasa baterainya udah alkalin ya, udah alkalin si bapak. Oh ini Suaminya. ya loyal. Oh, Ditambah lagi. Oh, tambah lagi. Iya di add on kita posterin ke sini. Ini matchingnya begini. Pasti disetujui sama yang cuma. Tetapi ketika money controlnya dia sendiri yang mungkin dia Ceweknya ya. ibu ya punya. atau Bukan ani-ani berarti ini ya. atau mungkin yang tidak dengan pasangan, Ya. dia memutuskan sendiri uangnya mau berapa di spending. Saya lakukan itu Pak, kalau dia sudah stuck, apalagi bolak-balik 3 kali. Bahkan saya libatkan tim. Nanti kalau ada customer, ciri-cirinya begini, tolong jangan dibikin bingung ya, kasih yang ini. Kasih yang lebih murah. Biar cepat. Yang misalkan memang dia sukanya yang itu, contohnya di sana, kita ambilkan di sana. Dia nggak belanja terus pindah ke kompetitor. Iya. Benar Kan Pak. di sini kompetitor lain Pak ya. Jadinya ada juga faktor settingan juga ya bagi saya settingan Pas ada Pak. settingnya. Mau nggak mau ada teman-teman di dalam lingkungan Chemistry itu, harus ada. chemistry-nya kan harus ada ya. Terus Iya. istrinya bilang atau suaminya bilang, nanti bilang ini bagus ya gitu. Biar Gimana Pak? tamu kan berdua nih, kan terus suaminya datang ini, biar aku nggak ngeluarin uang banyak. Benar nggak? Senyum-senyum soalnya prima. Benar nggak? Coba ceritakan. Kalau Lukman sih, kalau ada customer yang berpasangan seperti itu, Pak, biasanya suaminya bilang, ada nggak barang di rumah? Sebelum istrinya datang ya? Betul, Pak. Ntar lagi istri saya datang ke sini, ada nggak? Berat gitu, Pak. Kalau Firman sih tanya untuk keperluan gimana gitu, apa untuk tiap hari, untuk bekerja gitu, Pak. Biasanya sih kalau suaminya bilang nggak ada sih, untuk oleh-oleh ada aja dari Bali gitu Pak. Biasanya Firman cari tanya ke customer-nya untuk spending berapa gitu Pak. Baru ke budget ya. Budget Pak. Soalnya kan customer kan tiba-tiba lihat harga kan, wah kok mahal gitu Pak. Jadi Firman mencoba carikan barang yang sesuai budget, barang yang diinginkan customer seperti itu. Jadi pas saat istrinya datang, jadi langsung belanja aja Pak, gitu. Sudah tahu harga, sudah tahu harga Pak. Lebih gampang sih Pak. Lebih gampang ya gitu ya. Lebih gampang. Jadi guys, di sini semua poinnya ada perlu hal yang perlu disetting. Timnya harus disetting juga. Ya benar ya Pak Goja, ada settingnya. Komunikasi antara teman-teman di lapangan itu harus disetting juga. Oh, tadi saya ada seperti Lode bilang, ada tamu ke ini nyari ini langsung nyari ini bolak-balik dia nanti cariin di sini. Oh, sebelah kanan ini yang paling bagus. Yang dia cari sama di sebelah kanan. Ya itu yang kita bisa pahamin ya. Oke, nah kita lihat lagi sekarang berikutnya itu bagaimana sekarang caranya itu mengubah niat customer itu sendiri. Umpamanya di sini kalau kita lihat customer itu kan sering yang namanya saya lihat-lihat aja.
bagaimana sih? Saya lihat-lihat aja kok. Saya nggak ada budget untuk belanja, umpamanya. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Saya lihat-lihat aja gimana caranya merubah customer yang ngelihat seperti itu, jadi dia bisa belanja semakin banyak. Dari Indonesia sendiri. Saya sendiri, Hmm. ketika customer mengeluarkan statement seperti itu, nggak Kak, saya lihat-lihat aja. Ya, saya cuma window shopping kan, Window shopping ya. ya paling sering dia bilang begitu. Saya masuk ke 3 poinnya itu Pak. Saya tetap jelaskan ke handcraftednya, Handcraftednya. ya handcraftednya John Hardy, terus masuk ke branding sedikit, tembak ke LVMH-nya, LVMH-nya. satu lagi tembak ke sustainable. Jadi Sustainability-nya. dari 3 itu pasti ada yang mentok. Ada yang tahu ya. Dari situ kita gali lagi kalau dia memang suka. Kalau memang dia suka karena di Bali kan memang diakui dunia ya Pak. Kita memang seniman kita memang pintar. Hampir. Kalau dia tertarik dengan itu, saya jabarkan lagi yang itu. Atau kalau memang dia sejak kapan join dengan LP, kita jabarkan kembali. Kalau dia suka sustainable-nya, kita jabarkan tentang sustainable-nya. Jadi seperti yang saya utarakan di awal, bahwa mengundang dia untuk bertanya balik. Ya, mengundang mereka untuk bertanya balik. Iya. Jadinya kalau dia saya lihat-lihat, saya window shopping. Oke. Umpamanya kita nunggu, kita kasih penjelasan, kemudian kita nunggu pertanyaan berikut dari dia. Iya, jadi kita diemin karena firman tidak akan terjadi apa-apa jadinya. Jadi ketika dikasih 3 poin yang biasa, ya masing-masing kan berbeda Pak. Iya, bisa. Kalau saya sih andalan saya 3 itu. Jadi ketika dia fokus ke craftednya saya ulang. Kalau semua dia sukai, kita brief lagi, kita ambil ringkasnya. Nanti cenderung dari 3 itu pasti ada yang menjurus. Begitu biasanya Pak. Good point ya. Jadinya ada yang dijelaskan dengan fitur dan benefitnya Pak. Itu di tempat yang luas, ada future, benefit, ada romance juga kan. Nah, yang menarik di sini kan Pak, Gramet sama ini kan tempatnya kecil tuh. Hampir satu lokasi. Nah, di saat kita mau mengubah niat yang tadi lihat-lihat tuh, menurut Wayan gimana? Gimana caranya ini deket nih? Nempel nih. Gimana caranya nih? Saingan nih berdua. Makanya dibelah-belah nih. Gimana dari Wayan gimana nih? Caranya ini dari Wayan niatnya cuma lihat-lihat, kemudian kita bisa rubah dan jadi beli. Atau di tempat lain kan itu ada 2 pilihan aja, di Gramet, Kianko, ada Audis, atau Nin, atau Nur kan gitu. Jadi customer yang ya responnya ya Kak, saya lihat aja dulu. Ya it's okay menurut saya. Customer lihat dulu gak apa-apa. Namun saya bakalan tetap knowledge dia dengan produk-produk di saya, maksudnya keuntungan di barang-barang tersebut seperti apa. Nggak apa-apa walaupun dia pertama-tama dia nggak beli, nggak apa-apa, it's okay. Seenggaknya saya udah memberitahu dia produk apa yang saya punya, terus fungsinya seperti apa. Contoh kayak gelang-gelang beads gitu kan, gelang batu itu kan ada keunikan dari warnanya dia, terus ada lagi kelangkaannya dia. Saya akan bakalan ceritakan barang tersebut, ini dapatnya di mana, terus ini loh warnanya bagus seperti ini. Ya Bapak kalau lihat-lihat nggak apa-apa, nanti kalau Bapak ada berminat datang ke sini aja ya. Hampir sama poinnya sama Lode tadi ya. Soalnya kalau kita lihat di sini bahwa ketika customer itu saya lihat saja, Bu, saya kasih tahu ya, ini barangnya ini handmade, kemudian barangnya ini silver asli dan bisa dibuktiin ini kita gigit atau gimana Bu, atau gimana. Oke, udah loh. Oh iya, saya lihat-lihat aja. Oke, silakan lihat. Habis itu mungkin kita kasih dia, Bapak gate, by the way Pak, gate nomor berapa? Biar seperti yang tadi Wayan bilang, berubah ya ritmenya itu biar fokusnya ya, benar ya. Itu yang kita bisa lihat dari ini. Nah, kemudian dari kelanjutan berikutnya itu kalau udah customernya udah
mulai dia tertarik semua barang-barangnya yang kita tawarkan itu, kemudian kita bertujuan untuk meningkatkan penjualannya kayak gimana. Umpamanya kita akan memberikan selling tekniknya sekarang, kita meningkatkan penjualannya gimana. Umpamanya masih ingat kan dengan cash itu, complementary item, kemudian additional unit, kemudian reasonable alternative, educated upgrade sama special promotionnya ini. Kalau biasanya Lode, biasanya kalimat untuk nambah penjualannya apa biasanya? Biasanya saya bilang, kakak ada tambahan lain lagi. Ada tambahan lain lagi. Ada tambahan lagi. Itu kan biasanya di closing sale atau gimana? Di closing sale, tapi biasanya saya pancingin dulu, Pak. Dipancingin dulu. Kalau yang ini sayang Kak, di Bali Oh, harganya tanpa tax, mumpung di airport, maaf. ya, di airport. Harganya tanpa tax, kakak Hmm. bisa matching dengan bracelet yang lain atau layering kalungnya dengan Hmm. kategori yang lain. Oke. Well, Gitu. oke. Jadinya ada yang kita lihat bahwa di sini ada Lode juga ngelihat dari closing, hampir closing ya, Iya. hampir closing, tapi itu untuk menjaga gininya, biar customer itu nggak batal ya, Iya. seperti dia. Pak. Oke, Jadi, oke. keluarkan dah apa Hmm. yang dia dapat. Oke. Shop kita. Oke, Rizwan. Kalau Firman sendiri, kalau gimana biasanya kalau biar customer itu belanja lebih banyak, gimana caranya tekniknya? Kalau Firman sih info customer itu Hmm. biar belanjanya nambah lagi, biasanya Firman nanya, Pak mungkin buat istrinya, Pak Sama. mungkin oleh-oleh lagi Pak. Oleh Itu. Ya, Ya, buat ani-aninya. berarti fungsi yang lain. Iya, Oleh yang lain. iya, Pak mungkin buat istrinya Pak, ini ada koleksi terbaru nih, Pak. Kita ada barang ini. Jadi peluang untuk nambah sales itu ada lagi seperti itu. Nah, misalnya ini kan di Bremes, Iya. mana yang udah beli gelang di Bremes tuh. Tahu-tahu pendennya dia beli di Pianco, kemudian cincinnya beli di Audis, itu pernah nggak? Pernah. Dan itu gimana caranya itu? Karena otomatis kan Firman yang handle dari awal. Iya. Terus gimana caranya itu? Karena dia pasti akan ngelihat ke sana, Iya. kemudian ngelihat ke Pianco. Iya. Itu gimana caranya Firman? Karena ini bukan cross selling lagi, Iya. tapi udah cross brand ini. Itu cross brand. Bahkan dari John Ardi pernah kan? Dan sekarang dari Firman karena pernah, gimana ceritanya ini? Oke, kalau kejadian seperti itu sering sih Pak ya. Sering ya? Kadang awalnya kan datang ke Gremes nih, Iya, belanjanya kalung aja. iya. Mungkin kadang kita nawarin sama penden, kadang tamunya nggak cocok Pak. Dengan pendennya. Iya, Emang. saya nggak cocok, boleh nggak saya sebelah? Oh silakan. Kita kadang tamunya nanya, itu sama kita sama shop bisa dilihat sebelah dulu. Action Pak. Ya, kita nggak tutup di Gremes saja. Kalau memang barang yang dia inginkan tidak ada, kita offer ke sebelah. Sebelah ya. Artinya service ke customer itu nomor satu. Iya. Hasil kita nggak hilang, Iya. tambahan dapat, Iya. tamu senang kan gitu. Iya. Menurut Maya gimana? Ya, Karena kadang-kadang kan tidak nyari jewelry aja, atau mungkin nyari ke lain, misalnya ke Eve kan lengkap tuh, ya. toko sepadan tuh kan, Iya. dia nyari yang lain, itu wajar nggak menurut Maya? Menurut saya sih wajar Pak, nggak apa-apa. Kan kita juga di sini dalam satu naungan. Kita sebenarnya adalah tim sebenarnya. Ya, menurut saya sih nggak apa-apa kalau memang customer tersebut tidak jadi membeli di saya. Setidaknya dia membeli di tempat di daerah kita juga. Jadi kita nggak kehilangan sales juga. Maksudnya it's okay gitu Pak. Oke. Kita dapat, Ya, kita menyenangkan hati customer. ya. Bagus Pak, Jadi karena kita udah nyerocos lama, bilangin ke customer, nggak beli, tahu pasti hati kita merasa tapi kan kamu yang kedua tetap sama. tapi kita harus move on cepat Pak. Move on, kita harus segera move on, hilangkan rasa kekecewaan tersebut. Kita harus menghandle tamu yang lain. Ya. Dan kita cari peluang yang lain saja. Kalau memang customer tersebut udah dari barang kita nggak punya, yang gimana caranya? Apalagi dengan tempat yang nggak terlalu
lebar gitu, kita kan memaksimalkan semua peluang. Ya. Ya menurut saya harus cepat move on nih Pak. Ya, betul, betul. Oke, nah dari sana itu pernah nggak ketika Anda mencoba untuk meningkatkan penjualannya itu umpamanya Anda oke saya harus nambah penjualannya. Dia cuma beli cincin aja. Saya akan mencoba menawarkan dia membeli anting-anting. Iya. Tapi kemudian customernya ini aja udah cukup. Bagaimana? Tapi niat Anda untuk itu menambah terus. Gimana caranya kira-kira? Pernah nggak seperti itu? Sering Pak. Sering. Gimana Iya. caranya Ya. poinnya? Poinnya. Ya. Kalau saya bisa ditawarkan di brand saya sendiri, Nah, dari sendiri. ya saya tawarkan, Hmm. ini sudah limited edition. Hmm. Kamu mungkin ketemunya di sini aja. Oh, oke. Kayak flagship store John Hardy yang lain mungkin. Limited time jadinya dia. Limited time, limited place. Iya. Limited Mumpung ada ada di Bali. Di Bali, di tempat kita di Bali. Jadi seperti Oke. yang Bapak bilang, vibes-nya kan berbeda. Iya, vibes-nya beda ya, benar. Berbeda. Ya benar. Dapatnya di rumah sendiri itu lebih. Betul. ya. Ada lebih vibes-nya beda lah. Yes. Oke, itu yang kita lihat. Kalau Wayan sendiri umpamanya Ya. ingin nambah barang, tapi customer-nya cuma cukup segitu aja. Gimana caranya Anda keinginan untuk nambah lagi? Kalau saya lihat dia dengan siapa ya. Nah. Seandainya dia dengan anak-anak, mungkin saya akan tawarin untuk anak-anak. Oh. Mungkin anak-anakmu ini Ya, cocok oke. dengan barang ini, cocok kok, warnanya juga bagus, cute. Kalau Oke. kita ya atau enggak kalau mungkin sama suaminya ini untuk cowok, sama kayak mungkin untuk suami Anda bagus. Oh, berarti Jadi jangan fokus ke dia aja juga. Oke. Bisa ke guys, temennya gitu. Atau guys, keluarganya. clear ya. Jadinya poinnya di sini kalau kita lihat ya, poinnya bagus ya. Kalau kita mau nambah barangnya, jangan hanya berfokus pada satu orang ini. Iya. Ya, poinnya nambah barang kita dihadapin dengan complementary item. Mungkin dia bajunya saya cukup baju t-shirt aja, saya. Tapi dia cukup ini aja saya. Dia nggak mau beli lagi. Bukan hanya fokus ke dia, fokusnya pindah ke pasangannya. Ya. Oh, celananya di dia, Ini bagian Celananya di dia. celana gitu. Ya. Jadinya fokusnya ke celana ke orang. Benar, Pak. Benar. Oke, jadinya gitu ya, saya lihat ya. Benar, ya. Jadinya kita bisa pindahin ke sana. Jangan fokus pada satu orang ini untuk kita jualin kepada yang lainnya. Kalau di Grammers gimana? Kalau di Grams itu kebetulan kita ada GWP Pak. JB-nya? Ya, itu salah satu senjata kita. Senjatanya. Ya, biar customernya Mau nambah? Mau nambah? Ya, Oke. kita informasi ke customernya, Pak, kalau Bapak beli ini lagi, kita ada GWP loh. Kita kasih berapa Oke. item lagi Bapaknya. Gitu. Oke, ada GWP. Oke, ya. Bisa dengan GWP ya kalau Kalau keluar nih GWP-nya. Iya. GWP ya. Ya. Kalau Bapak nambah ini, nanti Bapak saya antarin sampai ke gate. Boleh tidak? Misalkan beli 20 gitu. Nah, sampai beli 20. Saya kasih trolinya bisa masuk ke kabin. Itu yang mungkin coba itu. Ya. Jadinya GWP juga bisa dipakein sebagai senjata. Naikkan sih. Oke, bagus ya. Nah, kalau kita lihat di sekarang, kalau sudah seperti itu, jadinya masing-masing tim ini bisa beda-beda gininya. Tekniknya ada yang GWP tadi dengan teknik dengan pindah orang, Iya. dengan apa lagi dengan penambahan barang-barangnya mumpung ada limited time, limited place ya. Nah, sekarang kita lihat jadinya umpamanya di closing sales-nya itu bagus. Biasanya kan kita masing-masing kan kita punya kalimat andalan di Iya. closing sale. Gimana kalimat andalannya Wayan waktu closing sale? Udah mau nutup dia. Mau nutup udah banyak dia belanja. Gimana closing sale andalan kalimatnya? Ini ada lagi sih Pak. Ya, bukan rahasia lagi teman. Kalau saya udah langsung Jangan bilang ya, ini rahasia. saya tutup udah, Bapak mau bayar pakai cash? Oke. Nah, langsung. Oke. Oh, langsung tutupnya Ya. diakhiri. Oh, Ya, cash kira-kira Bapak bayar cash atau bayar pakai QRIS? Iya. Atau credit card atau gimana? Iya, langsung. Oke, jadinya itu andalannya.
lalu langsung saya antar ke kasir. Udah. Berarti ada andalannya langsung Langsung poin ya Pak Gus ya? Karena ada yang ngulek Pak, Ngulek gimana? nah selesai. Memang ada. Ada. Pak lagi, udah oke nih, ini saya beli ya. Ya. Gitu. Lagi, Muter. nah, selesai. Sampai Karena habis. akhirnya yang tadi yang udah bikin itu nggak jadi beli. Ya. Ada gitu. Ada seperti itu. Karena naik turun ini mood customer itu harus kita jaga. Iya, jaga ya. Kalau makin jauh tahu-tahu, flight saya udah deket. Iya, jaga beli ya. Pergi. Timing itu penting. Hmm. Makanya closing to the point ini penting kayak layan ini. Poin ya. Langsung Penting. ke poin. Apalagi kita udah tawarin nambah juga nggak mau. Ya. Tawarin temannya ikut atau istrinya juga nggak mau. Oke, kalau begitu mau cash atau kiris. Oke. Udah selesai. Ya, Yang udah kedua, selesai. tenang aja. Iya. Yang penting itu udah bisa Udah, kita amankan dulu Pak. dimakan. Kalau di mode gimana? Sama kasus riwayat Pak. Ya. Kalau dia sudah agak milihnya agak lama seperti yang saya bilang tadi, bolak-balik seperti itu, langsung Langsung ya. siapa Mister? Ya, oke. Gitu. Tetapi kalau memang saya masih ada waktu, apalagi dia customer pertama, jadi kesan yang baik itu dari awal sampai akhir harus dapat Pak. Jadi harinya mereka, saya tetap terima kasih sudah memilih John Hardy. Saya datang di sustainable jewelry service ya, karena tidak semua sustainable. Jadi dia bisa ingat dan balik lagi. Ada yang dia ingat. Oke. Hal itu Pak. Karena ini the last impression. Karena ini yang diingat kadang-kadang. Makanya jangan sampai salah size. Ya kan? Jalan saya. Ya. Diingat terus ya. Diingat terus. Padahal tadinya udah manis sekali itu. Pas lamaran salah. Dan jadi nikah. Pacaran. Kalau saya bawa ke dunia nyata ya, orang pacaran 10 tahun, salah ngelamar nggak jadi nikah Pak. Iya, benar. Ada yang pacaran seminggu tapi bagus cara ngelamarnya, langsung nikah. Nah itu closing itu adalah the last impression. The last impression-nya ya, the last impression. Kalau di Grimes gimana caranya closing? sih waktu closing itu lebih memperjelas lagi ke customer Pak. Nominalnya berapa nih? Ya, oke. Sekian. Jadi waktu dikasih kalau ada komplain jadi biar nggak ada terhambat saat proses transaksi ini. Oh, oke. Nominal sebutin. Nominal lagi kita perjelas lagi sebelum dibawa ke kas. Nice. Nah, sama kasih. Ya. Ini segini harga 5 juta, ini 4 juta, ini. Ya, Jadinya caranya beda ya. ya, Pak. Clear jadinya. Kemudian ini silver ya Pak. Ya. Kemudian ini bukan silver ya Pak. Ya. Harganya sekian. Ya. Ini batunya batu apa ya Pak? Betul. Harganya sekian. Ya. Jadi totalnya 3. Ya. Harga total sekian, diskon 10%. Oke. Awal kasir. Ya. Bagus. Dia udah ini. Ya karena lagi di ide baru. ide baru. Oh, jadinya biar nggak tamunya buru-buru ambil banyak, akhirnya dia dibuang nggak jadi karena akhirnya dipanggil suatnya lah. Langsung udah ada langsung udah banyak yang dia beli, untuk langsung Pak ini segini udah dari closing. Oke, very good ya, udah teman-teman asik sekali ya. Ngobrol kita ini ya. Ada batas Pak. Iya. Kalau nambah terus Ya, ya. Kita terus ngomongin seperti sekarang nih, nggak? Bisa. Teman-teman nanti di semua yang online ini juga saya persilakan untuk bertanya ya. Mungkin teman-teman kita masukin dari sesi tanya jawab sekarang. Ya, teman-teman mungkin ada yang bertanya, silakan. silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Mumpung kita banyak-banyak di sini, tanya lah. Oke, dari Bu Putu silakan. Itu ya. Saya lama nggak ketemu Bu Putu nih. Silakan Bu Putu, tanyain. Bu Putu silakan. Oh, banyak nih yang angkat tangan. Oke. Putu Bu dulu. Putu dulu. Silakan Bu Putu. Hidupin kameranya Putu. Hidupin kameranya, hidupin. Wah, yang banyak nih nanya. Oke, Seru ini. Bu Putu nggak ngerespon. Nah, kita lihat tim Hendra Jakarta. Jakarta dulu. Oh, Tiga. Jakarta ya. Jakarta coba. Silakan hidupin kameranya, hidupin suaranya. Jangan di mute, jangan di tutup kamera. Silakan. Ya, silakan. Pagi Pak, Ya, lagi. Ya. ya
Saya Dewi Utami Pak dari SA Jakarta. Ya, silakan. Hidupin Mau kamera tanya itu. kalau kameranya Dewi. bisa. Iya Pak, baik Pak. Ya, ya. Ya, Iya Pak. lama nggak ketemu Dewi ini. Iya Biar lihat Pak. wajahnya. Iya, silakan. Ini mau bertanya tentang customer yang melihat-lihat dulu tapi dia risih juga untuk diikuti itu bagaimana Pak kita menghadapinya agar dia mau membelinya Pak? Apa cabut aja ini kali ya? Ya, ini dari tiga ini, tiga Ya. bintang tamu kita, yang mana mau jawab ini? Silakan Dewi. Siapa yang Dari mau jawab? Kakak Dari John siapa? Hardi Kak. Oh, Kakak iya, John iya. Hardi Pak. Namanya Kamu Puspa. Dodi Puspa. Ya, silakan. Silakan. Ya, selamat siang Mbak Devi dan tim Jakarta. Ya, siang Terima kasih Kak. terima kasih kesempatannya. Jadi saya langsung ke poin ya Kak. Seperti Ya. penjabaran di awal bahwa akan Ya. terjadi hal seperti itu, penolakan dari customer yang hanya lihat seperti dahulu, seperti itu. Ya. Jadi biarkan dia, maksud saya beri ruang untuk dia melihat, tetapi jangan dilepas. Baik Ya, Kak. Oke, jangan dilepas dalam arti bukan dipepet gitu, bukan. Jadi diberi ruang, diberi kebebasan dia untuk explore produk kita Ya. yang dia punya. Sembari setelah itu kakak bisa Ya. sedikit-sedikit menambahkan misalkan koleksi bestseller atau kak base material kita apa. Jadi Oke, baik. Jadi Jadi dengan hal itu agar dia mau bertanya balik kakak. baik Kak, baik. Ya. Ya, atensinya harus, maksud saya eye contact-nya harus tetap ada. Jadi customer itu dia bisa bertanya balik tentang produk kita. Ya. Oke, makasih Kak. Cukup jelas Kak Dewi? Oke, very well good Jelas, ya. Kak. Saya tambahin lagi ya. Jadinya poinnya gini loh, Mbak Dewi. Dewi, Iya, iya. Jadinya Iya. kita customer itu saya hanya lihat dia saja. Nanti maksudnya dari Lode-nya ini dia berpikir langsung dia menjelaskan feature and benefitnya. Apa sih produknya? Oh, ini silver yang memang harus sustainable jewelry. Kemudian ini segala macam dia jelasin. Biar customernya itu tertarik untuk bertanya. Nah, ya, Baik. itu menurut saya. Iya. Bertanya. Oh, iya, Kalau baik. bertanya, berarti indikatornya customer itu adalah tertarik sama kita. Ya, itulah modelnya. Iya, Pak. Jadinya itu Iya, yang kita Pak. jadi poinnya. Oke, very good, well Iya, good. Pak. Ya, terima Sudah kasih. bagus. Terima kasih, Dewinya. Oke, Ya. kemudian dari lombok mana? Silakan, lombok dulu. Indra. Ya, lombok, silakan. Hidupin. Ya, hidupin. Halo, siapa? Yang rame. Siapa nih? Suara Niken, hai nona-nona. Ada Niken, ada Nah, wayang. Kasih nama ayah juga. Oke, silakan. Silakan pertanyaannya. Halo, selamat siang Pak. Saya Niken dari Gram. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya untuk Kak Firman. Jadi kan untuk di Gram sendiri dia ada salah satu produk yang gold plate yang dilapis emas 18 karat. Tapi di situ kan produknya kadang dia agak sensitif, jadi warnanya bisa pudar. Kadang kita ketemu sama customer yang tapi ini kan warnanya bisa pudar. Nah, kalimatnya kayak gitu. Terus untuk mengcounter kalimatnya itu bagaimana? Oke, very well good. Dia langsung Terima kasih. langsung ahlinya. Silakan ahli. Selamat siang Kak. Ya, misalkan nih ada customer nanya nih, Kak, ini bahannya apa gitu. Kakak bilangnya dalamnya tuh silver 925, tapi di luarnya itu dilapisi gold plated gitu kan. Nah, kadang tamunya kan nanya tuh, ini bisa berubah warna apa enggak gitu. Jadi kakak tuh harus jelasin ke customernya, ini bisa berubah warna tapi dalam jangka yang panjang gitu. Lebih bagusnya kalau mandi tuh dilepas Kak.
Lepas baju. dilepas ya, lepas saja. Terus kalau bisa jangan kena parfum, jangan kena body lotion. Soalnya kalau kena body lotion itu cepat pudar warnanya. Gitu. Jadi kalau customernya mau pakai aksesorisnya itu usahain pakai body lotion dulu. Kalau sudah kering baru dipakai aksesorisnya seperti itu. Berarti fokus ke perawatan ya. Iya, perawatan ya. Fokus ke perawatan. Kemudian mempunyai jujur akan kelemahan produk itu, sehingga tamu jadi lebih kalau sudah mau beli itu kan dia udah lebih merawat lagi. Iya. Pakai saat penting aja, betul buka, cara menyimpannya, after service-nya berarti dijelaskan. Servisnya dijelaskan. After service-nya yang dijelaskan berarti. Ya. Itu sih. Oke. Gimana nih kan sudah clear ya? Sudah ketemu ya? Ada lagi? Terima kasih. Sebenarnya bisa untuk Iya. upselling loh. Iya, Kalau upselling. apa ibu takut dengan barang yang mudah luntur, kita punya yang silver. Ya, yang gold ya. Oh, tepat hitam, kita punya yang gold. Ya, gold ya. Tawarkan ke Nur, Ya, tawarkan ke Don Hardy yang gold lah gitu. Nah itu upsellingnya di situ. upsellingnya bisa. Kalau mau, kan gitu. Oke, very good ya. Jadi pertanyaannya. Oke, seru banget ya. Selanjutnya. Oke, itu yang domestik ya itu, Iqbal. Silakan domestik, Bali domestik. Itu belum ya. Putu nak mau ngomong dia. Mungkin Ya. gimana dia begitu. Iqbal itu ya, Iqbal. Ya, oke. Silakan. Gimana nih udah ngomong nih tadi nggak mau ngomong. Oke. Apa sih ini? Apa sih? Domestik itu ya, domestik Bali domestik. Silakan domestik. Siang Bapak, saya Tini dari tim domestik. Mau Ya. tanya nih sama Glemas. Kalau di Glemas itu kan ada batu ada gaharu kayak gitu. Untuk mengeceknya asli atau tidaknya seperti apa sih Pak? Ini langsung ke Mas Firman Firman. ini. Iya. Banyak apa yang Dan sini cara Firman? dan cara perawatannya seperti apa? Oke. Kalau setahu saya sih gaharu itu kan kayu ya. Biasanya sih kalau ngecek asli apa enggaknya itu biasanya direndam pakai air dia. Kalau dia benar ya dia. Kalau ngambang ya dia. Iya. Kalau ngambang asli. Mm-mm. Kalau dia nggak ngambang dia berarti palsu dia. Tapi untuk perawatannya itu biasanya gaharu itu jangan dicampur sama dengan yang lain. Maksudnya kayak batu-batu yang lain itu jangan dicampur. Soalnya dia sama aroma wanginya itu berpengaruh. Sama Seperti itu. Iya, harus sama. Iya, Itu Dan- kadang dan- nanya seperti itu. iya, Berarti ambilkan segelas air, iya, terus celupin ya. Ini asli deh ya. Iya. seperti itu. Terus dicium gini, Iya. cium gitu. Iya, Terus jangan taruh dengan benda yang lain. iya betul. Maksudnya dengan batu-batuan yang lain. Bagus ya. Good knowledge ya. Jadinya kita nambah knowledge di sini. Tapi saya menarik lihatnya antara Wayan dan ini TikTokan Pak. Padahal beda brand gitu kan. Iya. Ini yang saya lihat adanya teamwork yang Iya, harus seperti itu, Pak. Ada lain lagi ini. Udah? Pertanyaan lain. Nggak Udah itu aja. Widyani mau nanya. Nih ditanyain sama Bode loh Widyani. Katanya nih, Ge. Boleh deh. Kalau saya sih, kalau gini, cuman kita apa? Kalau dari traffic di gini, jangan di domestik kan lagi apa? Sepi. Gimana cara feel kita biar tetap stabil untuk menghandle customer? Biar stabil. Biar stabil. Lolos deh, cepat lolos deh. Stabil biar stabil. Ya, kayak seperti di awal, Ge. Jadi kita meningkatkan quality engagement-nya ke customer. Jadi jumlah trafficnya memang tidak banyak, tapi kalau dapat ketemu satu, tapi quality engagement-nya bagus, jadi bisa closing 3-4. Very good point. Good point. Jangan sampai lepas ya. Oh, jangan sampai lepas itu aja. Oh, Karena di waktu tamuka sama sepi itu jangan sampai lepas itu aja. Poinnya. Masuk Ini satu di bantai. yang satu itu harus jadi tiket, Pak. Iya. Ya. Satu jadi tiket aja ya. Kalau misalkan, maaf ya, ini seharusnya sih nggak boleh, tapi kalau memang di John Hardy nggak nemu, bawa ke brand lain. Itu penting nih. Nggak ke kompetitor aja. Yang penting masih di
di area kita. di area kita. Betul. Target IDP nyampe. Iya, benar. Tekan kita. Ayo. Jadinya udah murah ya. Kalau di domestik kan dekat tuh, ada Hmm. Polrong, ada Hmm. biasa sebelah kiri, ada PT, aja ke sana. Aja juga ada sunglasses juga di situ. Iya. Jual sunglasses Hmm. apa-apa, tapi utamakan dulu yang high value, yang Ya. barang awetnya. Kurang lebih seperti itu, Dek. Oke, very good ya. Jadinya kita kasih. meningkat. Ya, terima kasih. Terima Ya, Pak. kasih. Ya. Langsung butuh. Ya, Bu Putu langsung ya. Bu Putu langsung. Mana Bu Putu nih? Silakan. Silakan Bu Oke. Putu. Selamat siang ya. Ya. Siang, Ibu. Ini sih pertanyaan dari anak-anak saya, tapi dia malu-malu kucing untuk bicara. Dia nyari jubirnya nih suruh ngomong. Nah, gini, mereka bertanya, mungkin nanti ini bisa kita diterapkan di komoditi ya. Bagaimana trik and tipnya itu menghandle customer yang mencoba terlalu banyak gitu loh. Nggak bisa kita hentikan dan kita akan mau menghentikan dengan closing sales gitu. Gimana trik and tipnya? Oke, very good. Siapa ini mau pilih. Ada dua Ya, silakan perkataan. siapa aja boleh. Oke. Yang paling ganteng mungkin Wayan bisa yang. Silakan ya. Ada Bu, makasih banyak Bu, pertanyaan bagus sekali. Itu memang sebagai sales pasti semua dapat kejadian seperti itu Bu. Tamu nyoba-nyoba banyak, terus tuh sebenarnya tamu ini mau beli yang mana sih gitu kan, itu masih kira kita. Jadi caranya itu saya lebih meyakinkan lagi customer tersebut. Dari itu yang saya gali itu dari keinginannya dia menjadi sebuah kebutuhan Bu. Jadi contoh kayak saya kan di Jololi Bu, customer tersebut melihat anting-anting, nah saya buat keinginannya dia menjadi kebutuhan, ya, seperti saya bilang sebelumnya. Jadi Ibu pakai anting-anting ini bagus Bu untuk kepentingan Ibu bertemu dengan seseorang seperti itu. Jadi mengubah mindset dia, oh ya ternyata barang ini saya perlukan seperti itu. Kalau umpamanya dia mencoba semuanya, coba sampai gimana caranya biar dia berhenti mencoba dan langsung Sales gitu loh maksudnya, gitu. closing sales. Itu agak lumayan tricky sih Bu. Namun menurut saya ikut selama saya di store, saya ikutin aja flow-nya dia. Oke, dia mencoba apa yang dia pilih, walaupun banyak, oke, nggak apa-apa, walaupun dia berantakin juga barang saya, nggak apa-apa. Intinya saya tetap tekankan ke produk knowledge-nya Bu, keunggulan dari produk tersebut. Contoh kayak ini perbedaan antara silver sama yang bukan silver seperti itu. Jadi customer bakalan teredukasi terlebih dahulu Bu. Oke. Ya. Jadinya di sini kalau udah jadinya ada comparison gitu Leo ya. Betul. Comparison dari Betul, Pak. produk yang dicoba dengan produk yang sebelumnya dicoba. Ada comparisonnya. Iya, betul. Contoh kayak silver sendiri kan udah tahu silver asli itu memang benar dia akan oksidasi. Namun oksidasi itu bisa dibersihin. Nah, saya akan edukasi. Ternyata cara edukasi bersihinnya itu selain lap pakai lap silver itu bisa digosok pakai sikat gigi gitu. Bisa membersihkan silver yang kotor. Mereka kan seorang customer kan banyak yang awam nggak paham cara membersihkan silver. Seperti itu saya akan ngajarin seperti itu. Nah, kalau perbandingannya kalau bukan silver, ya pasti kalau bukan silver otomatis dia tidak tahan lama gitu. Saya akan perbandingkan dari tanpa harus menyebutkan harga terlebih dahulu, enggak. Saya akan membandingkan mana silver yang mana bukan. Oke. Dan durasinya dia juga itu. Oke, good. Oke, mungkin dari sisi Lode mungkin. Lode, silakan. Jadi agak tricky sedikit Ibu. Hal yang begitu tidak bisa saya paksakan karena di John Hardy barangnya high value, Pak. High value. Jadi Ibu, ketika dia sudah banyak mencoba dan ingin menstop, jadi kadang saya bilang, ma'am, sir, ini adalah
barang fine jewelry. Jadi sangat berbeda dengan conventional store. Jadi di luar kamu mungkin bisa dapat. Kalau perbandinganmu hanya berat dan rate. Jadi kita tidak bisa lakukan hal itu di sini. Biar dia langsung klik, kalau memang dia suka akan langsung belanja, dari sana kita tahu. Karena kita di fine jewelry basicnya adalah desain. Jadinya feature and benefit maju ya? Iya. Feature and benefit maju. Jadinya kalau kita mau stop, kasih dia feature and benefit. Iya. Ini Soalnya kita mau stop kamu nyoba-nyoba lagi, udah cukup waktumu untuk nyoba-nyoba, tapi kita pakai dengan feature ini dah yang paling udah bagus, ini yang paling tepat waktu mau belanja di sini, seperti itu ya. Bisa, misalnya kalau memang dia tertarik, bisa dia tidak transaksi saat itu. Mungkin saya lagi 2 jam papa saya berangkat. Terjadi itu Pak. Jadi papanya yang transaksiin sebenarnya. Timernya. Dia sudah kesempatannya udah hilang. Saya keep ini. Saya 2 jam lagi berangkat. Terjadi Pak. Terjadi. Begitu biasanya. Memang banyak sih Pak yang mulek gitu ya, ngumpul, diambil, semua ditaruh gitu. Caranya kalau di dunia retail itu kita jelaskan kembali harganya. Kadang-kadang kamu itu kenapa berani ngambil banyak? Karena kadang-kadang mereka tidak tahu harga. Atau dia menganggap, oh 30.000, padahal itu 300.000. Diambil 10 gitu. Jangan sampai di kasir jadi nggak jadi. Itu sering kejadian. Oh ini nggak jadi ya, ini nggak jadi ya, ini nggak jadi, akhirnya beli 4 aja gitu. Closing itu adalah komunikasi sebenarnya. Kita closing itu kan bagaimana Bapak? Apakah Bapak akan membeli sejumlah ini? Harganya sekian loh. Nah, kalau sekian loh totalnya, jadinya tim sales itu harus benar-benar fokus di harga, fokus di jumlah. Jangan sampai udah bawa 2 keranjang ke kasir, di sana baru pilah-pilah. Satu antrean akan panjang, kedua mungkin dong kita jelasin tadi, ya kan? Di jewelry itu tray on tray, ingat itu, nggak boleh keluarin lebih dari 3. Makanya perlu summarize lagi. Yang ini bagaimana Bapak? Oh itu nggak usah, masukin lagi. Tinggal lagi 3. Terus ambilin yang itu, oke, kan udah dia taruh. Kita keluarin yang satu. Kalau udah Bapak ambil yang baru lagi, yang ini bagaimana? Oh enggak, masukin lagi. Masukin aja ya. Pokoknya di tray itu sampai ada 3 aja. Sampai berhenti 3. Nah setelah 3 berhenti, kita pilih lagi. Jangan sampai tidak ada choice di situ. Kalau dia udah menentukan pilihan 1, udah yang 2 masukin. Yang nggak bingung lagi. 1 ini aja. Jadinya menyederhanakan ya pandangan orang itu. Jadinya diambil, ini mana dari 3 ini. Oh ini yang mana yang lebih baik menurutku? Oh 1. Ya, bagian komunikasi. Itu juga caranya, caranya mungkin saya ada ide lagi satu buku tuh nanti. Kalau umpamanya satu jenis barang, umpamanya jenis aqua, ini ya, satu aqua ini 1, 2, 3, umpamanya 1, 2, 3. Oh, ini kan sudah umpamanya anggap ini barangnya. Kalau dari ketiga ini mana yang Bapak prefer? Mana yang prefer? Oh ini 1 seperti yang Pak Agus bilang. Oh yang ini aja kayaknya saya lebih cenderung. Oh ini saya skip ya, masukin. Oke, udah masuk sana. Kemudian ada lagi 3, lagi 2. Ini udah. Oh, ini dari 2-nya ini yang mana lebih baik? Lebih prefer Ibu. Oh, yang ini. Oh ini Ibu, ini sakit ya. Jadinya dia bakalan nggak nyoba lagi. Sekaligus dia probing questionnya. Jadinya ada probing question sekaligus closingnya. Itu mungkin kita bisa kasih triknya seperti itu. Oke, gimana? Udah. Oke. Thank you, very good, very well. Ya, udah bagus sekali. Oke, sekarang kelompok lagi kita. Kelompok, silakan. Nyalakan kamera dengan suaranya juga. Silakan, tim kelompok. Selamat siang, Pak. Saya dari... silakan. Baik. Oh, baik. Oh, ini udah lama nggak ketemu saya juga. Nama saya Adisti, Pak. Saya pernah mendapat langsung. Saya pernah mendapatkan
Dapat apa? Dapat apa nih? Dapat apa nih? Saya pernah mendapatkan kejadian di Lombok, Pak. Ada customer melihat di Gram sama di Pianku. Kemudian customer sering menanyakan, bagus yang mana, Mbak? Cara menjawab pertanyaan itu yang paling baik tanpa harus menjatuhkan satu sama lain gimana, Mas, Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali antara Siapa yang nanya? Glenn sama Bianco nih. Sama siapa nih? Sama siapa nanya? Ini yang mana nih? Ada Wayan, ada Dua-duanya, Firman. Mas Oh, Firman dua-duanya. sama Mas Wayan. Oke, silakan. Oke, good. Ya, silakan. Wayan dulu. Oh ya dulu. Iya. Ada dua pilihan nih. Customer kan memang datang ke toko kita yang di store itu kan dia pasti nggak bakalan tahu mana brand ini, mana yang ini gitu kan, dia tahunya ya udah ini semua sama ya. Ya udah kita jelasin sebenarnya kami beda brand saja Bapak Ibu, namun ya sekarang tergantung Bapak Ibu, Bapak merasa cocokkan di barang yang mana seperti itu. Kalau memang dia cocokkan di barang di Grab, is okay, kita sebenarnya nggak jadi masalah apa-apa sih masalah itu, bukan masalah yang sangat ini ya, sangat-sangat krusial ya. It's okay, biarkan customer memilih saja. Menurut saya seperti itu aja. Jadi tanpa harus kita mana yang lebih bagus, semua barang sama Pak, tergantung Bapak kebutuhannya yang mana Pak. Iya. Tergantung kebutuhan ya, jangan dipaksain untuk kompetisi jadinya. Jadinya tergantung kebutuhan Bapak mau tampil seperti apa. Iya. Bapak mau ke pesta apa. Bapak mau tampilnya seperti apa. Benar nggak gitu loh? Ya, sedikit aja ya. Iya. Sebenarnya Grames sama Fianco itu barangnya kan serupa tapi tak sama ya. Cuman kadang customer tuh kan nanya tuh, barangnya kok sama ya gitu. Ya memang kita barangnya hampir mirip tuh. Cuman masing-masing tuh punya ciri khas masing-masing, Kak. Gitu. Cuman kita bisa menjelaskan ke tamu, Kak, ini Grames ini barangnya kualitasnya sama kayak Fianco, cuman kita punya ciri khas sendiri. Seperti itu sih, Kak. Masing-masing bawa ciri khas Ya, ciri khasnya. Masing-masing punya. Ya itu kan satu sama lain sih. Oke. Sama dengan McDonald dengan KFC ya. Iya. Dia berdampingan. Ayam sama. McDonald, KFC itu kan sama dong. KTP ayamnya juga sama, Pak Gus. KTP ayamnya sama apa ya? Sama. Burger sama. Ya. Oh. Kadang-kadang tempat parkirnya juga sama ya. Sudah sama. Ya kan? Iya. Gimana cara jelasin? Sama Alfamart juga sama. Ya, sama. Berarti caranya adalah sesuai SPG-nya masing-masing. Iya. Kalau SPG-nya kan harus tahu. Mbak Niken itu pasti tahu Grames itu kayak apa. Nah, dia yang akan menjelaskan lebih fokus pada Grames. Kemudian Widya yang ada di Pianco akan menjelaskan Pianco seperti apa. Lebih fokus. Sekarang pilihan ada pada customer. Oke, pasarnya udah terbentuk nih. Mau dia beli, syukur-syukur beli dua-duanya kan. Itu yang kita cari. Di Grames beli 2, di Pianco beli 2. Jonardi beli 1 kan senang lah ya. Karena harganya kan jauh kan. Seperti itu. Asik ya. Asik bener. Oke, good. Jadinya kita berkompetisi tanpa menjatuhkan satu sama yang lainnya. Semua dari satu. Mereka sama temennya aja bunuh-bunuhan, apalagi sama teman yang lain kan gitu. Kamu malah nggak respect sama kita. Bener kan? Oke. Oke, good. Itu Adisti gimana? What do you think? Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Oke, dari Eka Agustini tadi angkat tangan ini. EA ya, EA ini. Saya pikir Ibu Rimarpani tadi. EA ini gimana nih? Selamat siang. Siang. Tunggu. Ya. Saya mau minta tips nih. Gimana sih cara kalian menjaga mood kalian di saat handle customer sudah coba banyak kali
Misalnya kayak t-shirt coba banyak, kayak jewelry coba banyak. Ujung-ujungnya dia tidak membeli. Nah, kadang kan moodnya kita tuh bisa rusak nih. Ada datang tamu lagi, bisa dia yang kita tidak berikan servis yang bagus. Nah, gimana sih cara kalian untuk menjaga mood kalian agar tetap positif, agar tetap charming untuk menghandle customer berikutnya? Senyum tetap ada. Iya. Oke, very well, good ya pertanyaannya ini. Jadinya pertanyaannya benar-benar emosional ya, emosional ini. Kalau menurut lo gimana kira-kira? Jadi hal seperti itu pasti akan kita temui, Pak. Dari sekian banyak customer bisa beruntun 7 kali seperti itu, Pak. 7 kali pernah seperti itu. Pernah seperti itu. Udah banyak milih dia, kemudian akhirnya dia nggak jadi belanja, Iya, nggak jadi purchase ya. betul. Terus gimana caranya gimana? Lagi begitu. Lagi begitu? Begitu. Oh. Gimana caranya biar moodnya stabil gitu loh? Jadi di awal sudah diterapkan kita mau kerja bagi yang termasuk saya sendu, saya senang duit, Pak. Iya. Jadi harus konsisten. Konsisten, tetap attitude yang diajari saat apprentice itu terapkan. Nah, terapkan. Oke. Customer itu tidak perlu tahu kondisi kita bagaimana. Customer tidak perlu tahu tentang kondisi kita. Iya, dia tidak mau, kalau menurut saya ya, Pak, mereka juga tidak mau tahu. Iya, tidak mau tahu dari mereka pasti. Yang mereka tahu, mereka datang ke toko, sebuah toko, mereka ingin dilayani, diberitahu produk knowledge. Syukur-syukur kalau memang jadi, pasti beli, Pak. Jadi menurut saya, Bu Eka, konsisten dalam diri sendiri itu yang paling penting, Bu. Bu Eka? Ya. Jadi konsisten diri sendiri itu paling penting, Bu Eka. Karena penolakan itu tidak sekali itu aja. Nantinya pasti ada lagi. Jadi dari semua customer itu pasti 1 atau 2 pasti beli. Yang tidak mau kita abaikan, mungkin price range-nya dia nggak dijual lagi, Pak. Jadi kita bisa tawari ke brand sebelah. Siapa tahu spendingnya dia mau yang lebih fokus lagi. Fokusnya. Oke. Very well said ya, well said. Nggak lepas ke Twitter aja. Oke. Meletakkan mindset juga penting, Pak. Iya. Mindset kita harus diletakkan bahwa yang membawa uang itu adalah tamu. Ya kan? Dia mau belanja atau tidak belanja kan itu keputusan tamu. Kita cuma bisa mempengaruhi, tidak bisa memaksa. Kalau bisa kita pegang golok dan belanja kan? Ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Intinya bahwa kita dapat jualan karena customer. Kita sadar diri. Sadar diri, Pak. Sadar diri bahwa kita memerlukan uang. Kita memerlukan uang, kita harus bagaimana how to treat the customer gitu ya. Konsepnya. Kemudian Bode bagus sekali jelasin bahwa tamu itu nggak mungkin mikirin kita. Mau habis makan siang kah? Atau mau buka toko kah? Pagi-pagi. Dia pingin kita servisnya prima. Oke. Itu yang perlu disadari. Oke, kita harus sadar diri. Sadar diri itu perlu sekali. Karena apa? Kalau kita lihat bahwa kita datang ke sini untuk bekerja. Fokusnya adalah kepada masalah uang. Masalah bagaimana kita menghasilkan. Itu harus ditanamin secara konsisten dalam diri masing-masing ya. Jadinya kita datang untuk berjualan seperti ini, konsisten itu terus. Kalau nggak sadar diri bahwa customernya udah milih, customer tak punya duit, akhirnya down. Akhirnya kalau Anda meracuni diri sendiri, racunlah yang Anda makan. Ya, seperti itu ya. Seperti itu racun yang Anda makan, Anda akan makan racun Anda sendiri seperti itu. Jadinya Anda tidak berguna di lapangan seperti itu konsepnya. Ya, seperti itu yang kita dapatin dari hari ini, bahwa bagaimana kita berpikiran positif mindset-nya. Oke. Itu gimana Bu Eka abis ini gimana? Bu Eka. Iya, saya masih di sini. Memang benar sih untuk konsisten tuh memang agak susah sih sebenarnya terutama sama untuk tetap berpikir positif dan konsisten. Jadi kan bisa untuk masukan untuk kita teman-teman semua, tim member semua ya, nggak di Landsat, nggak di Airset, dan di luar pulau juga ya. Thank you loh Deh dan teman-teman. Oke, thank you.
Oke, teman-teman ada yang lain mau bertanya, silakan angkat tangan atau gimana biar saya bisa lihat di sini. Di chatnya itu tinggal klik angkat tangan. Ya, silakan teman-teman, siapa yang mau angkat tangan dulu? Angkat tangan. Di sini ada tangan aja ya. Tadi yang Ada. kata tadi ada angkat tangan. Kita dulu ya, kita dulu. Oh, kita lihat. Saking banyaknya yang ikut ini. Yang angkat tangan silakan yang mau angkat tangan Sampai lagi. 300 orang nih ikut, Pak. 3.000 Pak. 3.000. Ya. Oke, siapa yang mau ikut angkat tangan lagi? Sudah? Sudah? Oke, yang mau angkat tangan? Oke. Oke. Oke, guys, kalau kita lihat sesi tanya jawab sudah memenuhi, mungkin sudah mau bertanya itu udah susah ditanyain. Semua udah jawab dengan wah gamblang sekali semua ya. Ini takut bertanya ya. Sebenarnya kita sih nantangin bertanya. Yang bertanya mana? Mungkin tadi di Bandung juga orang, Pak. Ada juga orang itu nggak takut sekarang kalau dulu. Ini banyak ini. Banyak. Oke, guys, sebagai closing inspiratif kita hari ini, mungkin dari teman-teman ini seperti yang dibilang tadi sama Bu Eka Agus ini ada suatu konsistensi dalam diri ya. Mungkin pesan-pesan untuk moto untuk teman-teman yang ada di lapangan. Kalau dari teman-teman ini masih Ada. Kalau dari Wayan motonya gimana? Kalau untuk saya jangan pernah takut gagal. Karena dari kegagalan itu kita belajar banyak, Pak. Oke, very good. Jangan pernah gagal ya. Oke, jangan pernah gagal. Karena dari gagal itu kita belajar ya. Iya. Kalau kita lihat seperti yang saya nonton film kemarin Love and the Monster itu kita lihat ya, insting itu muncul adalah ketika kita mendapatkan kesalahan. Betul. Benar sekali. Insting itu muncul banget dari kesalahan. Coba aja nonton filmnya Love and the Monster. Insting kalau orangnya penakut dulu karena dia takut salah. Ya. Akhirnya dia mencoba tadi saat salah, dari kesalahan itu dia menjadi instingnya bagus sekali. Iya. Oke, good, very good, hampir sama. Kalau di sini gimana? Saya sendiri sesuatu itu bisa sesuatu yang membuat kita termotivasi itu Pak biasanya adalah pelajari, lakukan, actionnya ada, jadi pemenang. Jadi pemenang. Pelajari, kemudian lakukan, jadilah pemenang. Oke, very good. Jadinya kita di sini semua tidak ada yang belajarin teori aja. Jadinya ada 3 hal ya, iya Pak Goja. Jadinya kalau rugi semua teori-teori aja. Kalau zaman dulu dan zaman sekarang beda. Buktinya sekarang training ada, yang masalah ada podcast. Benar. Maaf. Ini podcast sekarang. Ini kan bentuk Sebenarnya pelajaran. saya akuin di sini podcast di sini itu jauh lebih asik ya. Ya. Lebih enak saya ngasih daripada Masuk ruangan, teori dah. teori itu. Jadinya kita di Ini sini kan orang belajar lapangan susah. orang lapangan. Ya, applicable banget Ya, ya. ya. Benar. Nah, kalau dari Firman sendiri gimana? Kalau dari saya terus belajar, Ya. jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Oke, terus belajar, jangan pernah jangan pernah takut mencoba hal yang baru. Jadinya tantangan itu gas terus. Ya, gas. Kadang-kadang ada hal baru kita kadang-kadang negatif dulu, Pak. Iya. Pelajaran Oke. baru nih kan gitu. Hmm. Aku nggak bisa. Hmm. Benar nggak bisa. Hmm. Coba dulu, pelajari kan. Oke. Pelajari, kemudian lakukan, jadilah pemenang. Oke, very good. Very good. Oke, well said teman-teman. Oke, kita sudah waktunya. Kita sudah 1 jam 57 menit. Sekitar Iya. sini sampai 2 jam ya. Ada. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih teman-teman di sini. Terima kasih ya. Bayan, Firman, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Terima berikutnya. kasih, sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa Kami lagi. silakan di Bye-bye. podcast ya. Terima kasih. Rusia di mana? Rusia.